Putri Kekaisaran, agar tidak menjadi alat untuk meneruskan keturunan, malah ingin menikahi sampah dari keluarga yang merosot sepertimu. Dia berpikir, semakin tidak berguna dirimu, semakin dia bisa mengendalikan keluargamu. Kalau sudah begitu, apakah kamu boleh naik ranjang atau tidak? Itu tergantung suasana hatinya. Namun, dia tidak tahu bahwa ketidakberdayaan itu hanyalah penyamaranmu. Kamu sebenarnya adalah yang terkuat di antara umat manusia. Bahkan keluargamu, dengan dukunganmu, telah menjadi keluarga terkuat. Jadi, rencananya gagal dan dia malah menjebak dirinya sendiri. Dan semua ini karena kamu dilahirkan dengan bakat istimewa. Di usia 5 tahun, kamu membangkitkan kekuatan terpendam. Ayahmu melihat betapa luar biasanya bakatmu. Khawatir kamu tidak akan tumbuh dewasa dengan baik. Oleh karena itu, dia selalu mengumumkan kepada dunia luar bahwa kamu adalah contoh yang tidak memiliki bakat kultivasi. Membiarkanmu bersembunyi di gunung belakang keluarga Jiang. Hari ini, kamu menapaki jalan menuju yang terhormat, dan langsung menjadi yang terhormat. Menjadi yang pertama dan paling dihormati di antara umat manusia. Umat manusia selalu lemah dan ditindas oleh berbagai ras. Di 3.000 provinsi, wilayah umat manusia hanya satu tempat terpencil. Ini karena umat manusia tidak memiliki yang terhormat yang kuat. Sekarang akhirnya ada. Saat ini, kamu merasakan kekuatanmu sendiri dan merasa cukup puas. Tiba-tiba, kamu menyadari ada seseorang di wilayah keluarga Jiang yang sedang menghadapi kesengsaraan orang suci. Ternyata, kakekmu memilih cara itu agar keluarga Jiang bisa berjaya di wilayah timur yang sunyi ini. Sayangnya, dia gagal. Saat ini, rambutnya acak-acakan, dia berbaring di tanah dengan ekspresi putus asa. Aku sudah tamat. Masa depan keluarga Jiang mungkin akan sulit. Sebagai satu-satunya ahli tingkat Raja Dewa yang tersisa di keluarga Jiang, jika dia gugur, keluarga kuno lainnya pasti akan mengincar warisan keluarga Jiang. Dia tidak takut mati, dia hanya takut keluarga Jiang akan menderita. Tepat pada saat ini, kamu menghela napas. Kakek, kesengsaraan orang suci belum selesai, kenapa kamu sudah berbaring dan berpura-pura mati? Setelah mengatakan itu, kamu memasukkan esensi agung alam semesta ke dalam tubuhnya. Tubuh Jiang Xiaotian yang tadinya sudah mulai membusuk, langsung pulih seperti semula. Dia langsung terkejut dan berkata, kamu cucuku, Cheng Er, apakah itu aku? Kakek, kamu berjalan ke depan malapetaka. Kamu melambaikan tangan. Menyegel wilayah keluarga Jiang. Dan dunia luar melihat fenomena langit di mana cahaya petir menghilang, dan mengira bahwa kesengsaraan telah gagal. Semua kekuatan bergegas menuju keluarga Jiang, takut terlambat untuk mendapatkan bagian. Setelah debu mereda, Jiang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ke langit, aku berhasil melewati kesengsaraan. Kakek, pelankan suaramu. Sekarang dunia luar masih belum tahu kalau kamu berhasil melewati kesengsaraan. Mendengar ini, Jiang Xiaotian menekan kegembiraan di hatinya. Dia bergegas maju dengan langkah cepat. Menatapmu dengan kaget, Cheng Er, kamu juga menjadi orang suci? Apa aku sedang bermimpi? Mendengar ini, kau tersenyum. Dalam hati, kau berpikir, aku sudah mencapai tingkat tertinggi, satu tingkat di atas orang suci. Aura Jiang Xiaotian sangat kuat. Orang suci rendahan mana yang pantas, tapi di tanah Donghuang yang luas ini, orang suci pada dasarnya sudah menjadi kekuatan puncak. Saat kau hendak membuka mulut, kepala klan Jiang saat ini, yang juga ayahmu, Jiang Shengtian, bergegas masuk ke tempat itu. Ketika dia melihat aura Jiang Xiaotian yang kuat, dia langsung terkejut. Ayah telah berhasil naik tingkat, tepat di luar tempat itu. Dia melihat aura berlebihan mengalir. Dia sudah bersiap untuk yang terburuk. Tapi dia tidak menyangka ayahnya tidak hanya masih hidup, tetapi juga berhasil naik tingkat. Kenapa kau begitu terkejut? Jiang Xiaotian memandang putranya yang gembira. Tidak hanya menegakkan dadanya, tetapi kemudian berkata dengan nada santai, bukankah itu hanya kesengsaraan orang suci kecil? Apa yang perlu ditakutkan? Petir terakhirku diterima dengan berdiri tegak. Tidak terjadi apa-apa. Apa? Kesengsaraan orang suci yang begitu mengerikan. Diterima dengan berdiri tegak, Jiang Shengtian tidak percaya. Kenapa? Kau tidak percaya? Jika tidak percaya, tanyakan pada Cheng Er. Mengatakan itu, Jiang Xiaotian melirikmu. Kau sedikit terdiam. Hai, kakek sangat perkasa. Ayah, ketika aku datang, aku memang melihat kakek berdiri dan menerima kesengsaraan langit. Mendengar ini, ayahmu menghirup udara dingin, dengan ekspresi ingin menggantikannya. Setelah pikirannya jernih, Jiang Shengtian memandangmu di samping. Baru kemudian dia terkejut. Cheng Er, kenapa kau ada di sini? Apa kau baik-baik saja? Apa kau terkena dampak kesengsaraan langit? Ayah, sekarang kultivasiku telah mencapai kesempurnaan. Kau tidak perlu khawatir. Kau sedikit melambaikan tangan, dan kehampaan pun terbelah. Dari luar wilayah, esensi Qian Kun yang kaya melonjak masuk. Apa ini? Cheng Er, mungkinkah kau juga telah naik ke tingkat orang suci? Ayah lagi-lagi tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin, dengan ekspresi ingin menggantikannya. Kemudian,
Dia menari-nari dengan gembira. Kakek berdeham untuk menjernihkan tenggorokannya, pura-pura serius dan berdehem. Shengtian kau setidaknya adalah kepala klan, tidak bisakah kau sedikit tenang? Jiang Shengtian telah mengajar sepanjang hidupnya. Tenang apanya? Anakku adalah orang suci. Hahaha, 18 tahun sudah menjadi orang suci. Cheng kau hebat. Ayah melihat kau memiliki bakat seorang kaisar agung. Bakat seorang kaisar agung. Mendengar ini, sudut mulutmu berkedut. Kenapa aku merasa kalimat ini sangat familiar? Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Tepat pada saat itu, hanya seberkas cahaya keemasan terbang dari luar perbatasan. Ini adalah cara keluarga Jiang mengirim pesan. Jiang Shengtian mengambilnya dan berkata, Putri Huangfu Yueli dari dinasti Dongsheng dan Pangeran Rui Huangfu Tianrui datang berkunjung. Ada juga orang-orang dari kekuatan lain dari Donghuang yang ingin bertemu dengan kepala klan dan leluhur tua, Putri Huangfu Yueli dari dinasti Dongsheng. Jiang Shengtian sepertinya mengingat sesuatu. Bukankah dia tunangan Cheng Dulu, orang tua ini dan kaisar tua mereka membuat pertunangan masa kecil. Mungkinkah dia datang untuk memenuhi janji? Ayahmu mencibir. 2 tahun lalu, aku mengirim pesan kepada Kaisar Huangfu Bubai saat ini, menyebutkan masalah ini. Itu terus ditunda sampai sekarang tanpa berita. Dan aku mendengar bahwa gadis Huangfu Yueli menolak di tempat. Apa yang dia lakukan sekarang? Aku juga sedikit terkejut. Kudengar Huangfu Yueli adalah wanita tercantik nomor 1 di Donghuang. Tidak hanya cantik tak tertandingi, statusnya juga terhormat. Dan dia memiliki tubuh ilahi bulan ungu. Sekarang dia berusia 20 tahun, dia sudah berada di puncak alam tertinggi. Kekuatannya adalah yang teratas di antara para jenius muda. Dia adalah dewi di hati banyak talenta muda di Donghuang. Pada saat ini, kakek takut dia datang karena orang tua ini. Sekarang dunia luar mengira orang tua ini gagal melewati kesengsaraan. Keluarga kuno lainnya juga datang, kan? Mari kita lihat, saya khawatir mereka punya beberapa ide tentang keluarga Jiang kita. Untungnya Jiang Shengtian memiliki kesalehan leluhur tua. Dia tidak tahu bahwa ayahnya berhasil kali ini. Kemajuan ke alam orang suci, saya khawatir akan memberi mereka kejutan. Kakek mengangguk. Cheng ayah juga tidak akan maju untuk saat ini, tunggu sampai saat-saat penting untuk mengambil tindakan. Beri orang-orang tua itu kejutan besar. Dia adalah putri kekaisaran. Sangat terhormat, tidak lebih lemah dari keturunan keluarga kuno dan putra dan putri suci dari banyak tempat suci. Dalam hal kekuatan, dia bahkan memiliki tubuh ilahi bulan ungu. Di usia muda, dia telah berkultivasi ke alam rahasia kedua dari tubuh manusia. Datang ke sana, Huangfu Yueli tampak tenang di permukaan. Sebenarnya, hatinya sudah bergejolak. Dia datang hari ini bukan karena keinginannya. Di mata orang luar, dia berada di keluarga kerajaan dan menikmati kemuliaan. Tetapi di balik itu ada kesedihan yang tak terkatakan karena bakat kultivasinya yang luar biasa membuat pangeran mahkota sangat cemburu. Ditambah lagi, Kaisar ingin bersekutu dengan kekuatan tertentu untuk mendominasi Donghuang. Maka yang menantinya adalah pernikahan dengan keluarga yang kuat. Lebih baik menikahi keluarga yang kehilangan taringnya daripada menjadi alat untuk meneruskan garis keturunan, dia masih bisa menggunakan kekuatan dinasti. Secara bertahap kendalikan keluarga ini, sehingga aku bisa menggenggam takdirku sendiri, hanya saja memikirkan untuk menikahi sampah sepertimu. Sebagai wanita cantik tiada tara dari dinasti Dongsheng yang ingin dinikahi, dia yang sombong, dari lubuk hatinya sangat membenci lapisan bawah. Sudahlah, mungkin inilah harga kebebasan, tetapi selama aku bisa mengendalikan keluarga Jiang. Apa artinya ini? Dada Huangfu Yueli naik turun dengan gelisah. Menghembuskan napas harum dengan lembut, kekuatanku jauh lebih kuat dari Jiang Cheng selama aku tidak mau. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Saat ini ayahmu merasa haha. Semuanya berkumpul di keluarga Jiangku. Untuk apa? Di antara semua kekuatan. Seorang lelaki tua Bai Mei memimpin dan berbicara. Jiang Shengtian, generasi muda. Atau panggil ayahmu Jiang Xiaotian untuk keluar. Kemudian seorang lelaki tua yang memegang tongkat dan membungkuk. Batuk 2 kali, dengan nada lambat berkata, apa yang dikatakan pemimpin Bai Mei benar. Kudengar Jiang Xiaotian akan melewati kesengsaraan orang suci. Kejadian sebesar itu, bagaimana mungkin kita tidak memberitahu kami? Orang tua ini dan Jiang Xiaotian adalah teman lama. Jika dia mengalami kecelakaan, jika ada yang perlu aku rawat, misalnya, generasi muda keluarga Jiang Mu ini. Seorang lelaki tua kekar lainnya juga mendengus dingin. Di mana Jiang Xiaotian? Suruh dia keluar. Orang tua ini masih memiliki dendam yang belum terselesaikan dengannya. Setelah berbicara, aura seorang ahli puncak tiba-tiba meledak. Jangan berdalih lagi. Jika Jiang Xiaotian tidak keluar, hari ini orang tua ini akan menghancurkan keluarga Jiang Mu. Boom! Dalam sekejap, tekanan dari beberapa ahli memenuhi seluruh aula, seolah-olah akan meledakkan aula, banyak anggota keluarga Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak pucat pasi. Benar saja, Jiang Shengtian tampaknya marah dan tertawa. Tiba-tiba menampar sandaran tahta di bawahnya.
Sepertinya kalian datang untuk memanfaatkan kesempatan. Benarkah kalian berpikir? Keluarga Jiang kuno saya ini mudah diganggu? Jangan menakut-nakuti orang di sini. Di mana Jiang Xiaotian? Jika dia belum mati, biarkan dia segera keluar. Benar saja, orang tua ini akan membalas dendam tahun itu padamu bocah. Orang yang berbicara adalah seorang lelaki tua bertubuh pendek. Dengan rambut merah menyala yang acak-acakan, dan temperamen yang meledak-ledak, orang ini adalah pemimpin Gua Huoyan. Dikenal sebagai penguasa api, dia adalah seorang ahli alam siantai sejati, si tua iblis api. Jangan kira kau lebih tua beberapa ribu tahun dariku, kau hanya lapisan kedua siantai. Jangan bersikap sok tua. Menakut-nakuti orang, aku tidak takut padamu. Jiang Shengtian mencibir. Jika kau punya nyali, kau bisa mencobanya. Semuanya. Apakah ini terlalu berlebihan? Saat beberapa ahli hendak bergabung menyerang. Seorang pria parubaya yang agung dari dinasti Suci Timur tersenyum tipis, aura ahlinya abadi. Namun, dia tidak memaksa keluarga Jiang, tetapi bergerak bersama Jiang Shengtian, melawan para ahli. Huang Fu Tianrui, apa yang kau lakukan? Dinasti Suci Timur. Apa tujuanmu di sini? Tidak hanya banyak kekuatan di timur yang bingung, bahkan Jiang Shengtian pun merasa bingung. Dia bertanya, Huang Fu Tianrui, apa tujuanmu datang ke keluarga Jiangku kali ini? Untuk apa? Haha, saudara Jiang, apa kabar? Mata Huang Fu Tianrui menyipit, dia menangkupkan tangannya, aku diperintahkan oleh kaisar dinastiku untuk datang memenuhi janji. Kemudian dia melirik keponakannya, Huang Fu Yueli. Kaisar tua dinastiku pernah memiliki perjanjian dengan leluhur keluarga Jiang, Raja Dewa Jiang Xiaotian, untuk menikahkan putri kekaisaranku ke keluarga Jiang. Sekarang Raja Dewa Jiang sayangnya telah naik ke alam suci, dan kau datang untuk membatalkan pertunangan? Jiang Shengtian dengan tidak sabar melambaikan tangannya untuk menyela. Jika kau ingin membatalkan pertunangan, keluargaku Jiang tidak akan memohon, Huang Fu Yueli, kan? Mulai sekarang, kau tidak ada hubungannya lagi dengan keluargaku Jiang. Tepat pada saat ini, Huang Fu Yueli berlari berdiri. Dia menghadap Jiang Shengtian dan membungkuk hormat, Paman Jiang, kau salah paham. Yueli tidak akan membatalkan pertunangan. Kau tidak akan membatalkan pertunangan? Jiang Shengtian bingung sejenak. Bukankah Huang Fu Huangzu datang kali ini untuk membatalkan pertunangan? Belum lama ini, ketika nama leluhur keluarga Jiang masih terkenal, Huang Fu bahkan tidak ingin mengakui pertunangan. Sekarang keluarga Jiang secara terbuka telah jatuh. Huang Fu Yueli mengatakan bahwa dia tidak akan membatalkan pertunangan. Apa maksudnya? Bukankah seharusnya dia memanfaatkan kemerosotan keluarga Jiang dan segera membatalkan pertunangan? Menghadapi keraguan Jiang Shengtian, sikap Huang Fu Yueli sangat rendah hati. Paman Jiang, dinasti Suci Timur kami dan keluarga Jiang memiliki pertunangan terlebih dahulu. Ayahku tidak ingin aku menikah dengan keluarga Jiang. Tetapi Yueli adalah orang yang menghargai janji dan tidak ingin mengingkari janji. Jadi aku membujuk pamanku Rui. Pada saat ini, Yuli bersedia maju dan mundur bersama keluarga Jiang. Aula utama yang tadinya sangat sunyi tiba-tiba menjadi gempar. Jadi, apakah ini kehendak dan pilihan pribadi Huang Fu Yueli? Dia melanggar perintah ayahandanya. Menarik, sangat menarik. Jiang Cheng'er dan Jiang Xiaotian yang berada di kegelapan, keduanya saling bertukar pandang. Mata Jiang Xiaotian penuh minat. Cucuku, lihat tunanganmu ini, mungkinkah dia sudah lama menyukaimu secara diam-diam? Kamu menggelengkan kepala, belum pernah bertemu, bagaimana mungkin? Sekarang keluarga Jiang sedang merosot, bukankah seharusnya Huang Fu Yueli membatalkan pertunangan? Mengapa dia malah mengingatkan? Entah bodoh, atau punya rencana besar, apakah pemimpin sekte api dan asap bisa keluar? Memandang Huang Fu Yueli dari atas ke bawah, mencibir dengan jijik, jangan berpikir bisa menakutiku dengan cara ini. Apa kau pikir hanya dengan satu sisi perkataanmu, aliansi dinasti Huang Fu dan keluarga Jiang ini, akan membuat kami takut? Terlalu naif, Huang Fu Yueli melihat sekeliling, nadanya santai. Para senior sekalian adalah tokoh yang hebat, tentu tidak peduli dengan perkataan seorang junior seperti saya. Tetapi jangan lupa, tempat keluarga Jiang ini memiliki artefak tertinggi yang menekannya. Jika artefak tertinggi itu bangkit, bisakah para senior sekalian menahannya? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Artefak tertinggi adalah harta karun umat manusia, memiliki kekuatan mengerikan untuk menentukan jalan manusia. Semua di bawah yang mulia tertinggi adalah semut, bahkan seorang Mahayana pun harus menyesal. Apalagi hanya tokoh hebat biasa. Jiang Xiaotian di kegelapan, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Bahkan jika dia telah naik menjadi orang suci, dia masih sangat takut pada artefak tertinggi, sebagai senjata ajaib yang pernah menentukan jalan manusia. Tidak perlu bangkit sepenuhnya, itu sudah bisa membunuhnya. Ini juga merupakan bab dari peradaban keluarga kuno yang makmur di dunia. Sekaligus menjadi alasan penting mengapa umat manusia tidak ditelan oleh ras kuat lainnya. Ini adalah seorang pria parubaya yang diselimuti jubah hitam. Mencibir, keluarga Jiang hanya memiliki satu artefak tertinggi.
Kami bisa menekannya untuk sementara waktu dengan bekerja sama dan mengeluarkan sedikit biaya. Tetapi Huang Fuyueli dengan tenang mengingatkan. Satu artefak tertinggi keluarga Jiang, mungkin tidak bisa menahan semua pihak, tetapi bagaimana jika ada satu lagi? Hari ini di atas aula utama, seharusnya ada tokoh hebat yang gugur. Kalimat ini membuat banyak tokoh hebat yang tadinya hendak bertindak menjadi tenang, semua orang menoleh untuk melihat tatapan Jing Shen. Sementara Huang Fu Tianru yang berdiri di belakang Huang Fuyueli merasakan jantungnya berdebar. Apakah dia membawa artefak tertinggi? Dia tahu bahwa putrinya hanya menggertak, harus dikatakan. Anak ini benar-benar terlalu berani. Kalau dilihat dari sini, para senior masih sadar. Dalam hati Huang Fuyueli, dia juga menghela napas lega. Langkah pertama untuk menguasai keluarga Jiang adalah menyelesaikan krisis keluarga Jiang kali ini, harus dikatakan, berurusan dengan monster tua ini. Dia, seorang junior yang baru memasuki Dongtian, berjalan di atas es tipis, hidupnya tergantung pada seutas benang. Tetapi pada saat ini, pemimpin sekte api angin berdiri dan berkata, itu benar-benar membuatmu terkejut, rekan-rekan Taois. Setelah berusaha keras untuk datang, pada akhirnya kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong, dan dibodohi oleh seorang anak kecil. Tulang tua, karena kamu tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Cobalah, dan lihat apakah kamu bisa merobek sepotong daging dari keluarga Jiangku. Di aula utama juga ada kekuatan suci yang melonjak. Jiang Shengtian jelas telah menggunakan senjata suci. Hei, Junior. Apakah aku takut padamu? Huyan Laogui tidak mengatakan apa-apa dan juga mengorbankan senjata suci. Pedang suci api misterius, Jiang Xiaotian di kegelapan menggosok tangannya, api angin kecil hanya memiliki sedikit kemampuan ini. Sebuah cermin yang rusak, hari ini aku harus menghancurkannya. Tetapi tepat ketika Jiang Xiaotian hendak muncul. Sudut bibirmu sedikit terangkat, kakek tunggu sebentar, ada pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus apa? Jiang Xiaotian sangat bosan, hadiah ibu jari di ujung jarinya. Sekali lagi teringat suara renyah Huang Fuyueli. Para senior, Yueli punya cara. Lebih baik kita masing-masing mengirim seorang anak muda untuk bertukar pikiran, jika salah satu pihak kalah. Kemudian harus membayar tanaman obat suci. Bagaimana menurut para senior? Ini menarik. Daya tarik obat suci membuat para ahli besar tergerak. Obat suci ditempatkan di keluarga dunia kuno. Adalah sumber daya strategis yang sangat penting. Memang, dalam pandangan mereka. Ini adalah pertandingan yang pasti menguntungkan dan tidak merugikan. Bahkan mereka tidak perlu melakukannya sendiri, kalau dilihat dari sini. Para senior setuju, Huang Fuyueli tidak santai. Dia kemudian menatap Jiang Shengtian. Bertanya secara pribadi, Paman Jiang, saya ingin tahu apa pendapat Anda? Jiang Shengtian mengerutkan kening, di permukaan tidak tahu bagaimana memilih. Tetapi diam-diam berkomunikasi dengan kedua orang itu. Segera dia berpura-pura kesulitan dan memberikan jawaban. Baiklah, lakukan seperti yang kamu katakan. Semua pihak menyaksikannya, karena itu adalah anak muda, mengapa tidak menetapkan kebanggaan surga di bawah usia 30 tahun. Baik, di bawah 30 tahun, tanpa batasan level. Tidak menggunakan senjata suci, setelah disepakati bersama, mereka semua melihat ke arah Jiang Shengtian. Bahkan jika keluarga Jiang ingin menantang talenta-talenta muda dari timur, lalu siapa yang akan dikirim oleh keluarga Jiang? Umumnya, generasi muda dari keluarga-keluarga kuno. Putra mahkota dan sejenisnya adalah orang-orang nomor satu di generasi muda. Tapi bagaimana dengan keluarga Jiang? Satu-satunya keturunan dari kepala keluarga saat ini. Konon adalah manusia biasa yang belum pernah meninggalkan gunung belakang selama 18 tahun. Bagaimana bisa bersaing dengan keluarga lain? Oleh karena itu, banyak tokoh besar di aula utama sedang menunggu untuk melihat lelucon keluarga Jiang. Bahkan para tetua keluarga Jiang pun tampak kesulitan, jika mereka yang dikirim. Mungkin masih ada kesempatan untuk bersaing, tetapi generasi muda, semua orang tak terhindarkan menghela napas karena kasihan. Paman Jiang, para leluhur keluarga Jiang, jika tidak keberatan. Yueli bersedia mewakili keluarga Jiang untuk bertarung. Tepat ketika keluarga Jiang tidak tahu harus berbuat apa, Huang Fuyueli dengan gaun ungu berkibar. Maju ke depan, orang yang berani menantang semua talenta muda dari timur, bukankah itu bagus? Kamu juga berpikir, dengan cara ini, kakek tidak perlu muncul terlalu cepat. Semua pihak masih membawa senjata tertinggi. Bahkan jika berada di alam orang suci, akan sulit untuk mendapatkan keuntungan. Orang-orang tua ini, cukup berhati-hati, membawa harta penting seperti itu. Tidak takut diserang, Jiang Xiaotian menjadi marah, lebih baik aku pergi sekarang. Berkunjung ke keluarga mereka masing-masing, menghancurkan mereka, tetapi kamu menghentikan. Karena mereka berani membawa harta penting untuk bepergian, itu menunjukkan bahwa mereka sangat percaya diri dengan pertahanan keluarga mereka. Mungkin monster tua akan muncul dari suatu tempat, kakek, lihat saja. Mereka yang tidak membawa senjata tertinggi, kemungkinan besar tidak ada monster tua di keluarga, di masa depan akan lebih mudah bagi kita untuk menghadapinya. Masuk akal? Jiang Xiaotian mengangguk, merasa sedikit lega. Mereka yang datang dengan senjata tertinggi, mungkin ada orang yang abadi duduk di keluarga. Mereka yang tidak membawa senjata tertinggi,
Mungkin keluarga memiliki senjata tertinggi yang menjaga. Sungguh merepotkan, kamu tersenyum dingin. Bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Mereka yang tidak membawa senjata tertinggi, karena berani keluar untuk menghadang keluarga Jiang kita. Pasti memiliki perlindungan yang luar biasa. Setidaknya ada senjata suci. Sebentar lagi jika mereka meninggalkan keluarga Jiang, kakek bisa pergi merampok dan membunuh mereka, mendapatkan 1 atau 2 senjata suci. Mata Jiang Xiaotian berbinar. Masuk akal. Kebetulan, kakek dan cucuku baru saja naik level menjadi orang suci. Belum memiliki artefak suci yang cocok. Lebih baik gunakan milik mereka. Cucu, aku sudah mengirim pesan kepada Jiang Shentian. Biarkan calon menantu perempuanku ini mewakili keluarga Jiang dalam pertempuran. Sebentar lagi, apakah kamu ingin muncul? Jiang Cheng'er menggelengkan kepalanya. Sekarang, aku belum tahu. Obat apa yang sebenarnya dijual Labu Dinasti Suci dong? Lagi pula, mereka tidak datang untuk membatalkan pertunangan. Kita juga tidak bisa menolak dengan paksa. Selain itu, aku juga ingin melihat Wang Fuyueli ini. Seberapa besar kemampuannya? Bagaimanapun, dia adalah wanita tercantik nomor 1 di timur. Karena dia menawarkan diri. Lalu, mengapa kita harus membiarkannya lolos? Jika dia tulus, biarkan dia menjadi wanitaku. Tidak masalah. Jika dia memiliki niat tersembunyi, biarkan dia tahu murka yang maha kuasa. Di sisi ini, Jiang Shentian, atas nama keluarga Jiang, dengan suara bulat menyetujui permohonan Huang Fuyueli untuk berperang. Bahkan beberapa tetua keluarga Jiang sangat berterima kasih atas keberanian Huang Fuyueli. Di belakang iblis tua api, seorang murid muda dengan wajah penuh daging dan preman keluar. Dia tersenyum dengan wajah yang mengerikan. Apakah keluarga Jiang tidak memiliki putra lagi? Sampai-sampai seorang calon menantu perempuan yang belum menikah keluar untuk bertarung. Benar-benar memalukan. Keluarga Jiang tidak memiliki putra yang baik. Lebih baik kau ikut denganku ke gua api, berkultivasi bersama dan memiliki anak. Itu jauh lebih baik daripada keluarga Jiang. Aku. Sebelum orang ini selesai berbicara, Huang Fuyueli berteriak dengan manis. Terlihat tangannya yang halus membentuk segel. Harta karun istana kehidupan di dalam tubuhnya memunculkan api ungu. Berubah menjadi manik cahaya api dan langsung menghadap wajah orang ini. Ini adalah tamparan langsung di wajah. Dalam hal memanipulasi api, beraninya kau pamer di depan gua apiku? Lihat aku. Orang ini tampak marah dan hendak menggunakan kekuatan sihirnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa manik cahaya api yang datang dari depan langsung berubah menjadi puluhan bola api ungu langsung menenggelamkannya. Di atas aula utama. Hanya suara jeritan yang menyayat hati yang terdengar. Terlihat sosok yang menyedihkan. Tubuhnya terbakar api ungu. Dia menabrak pilar aula sambil menangis seperti hantu dan melolong seperti serigala. Segera, dia terbakar menjadi kerangka hangus. Sepertinya dia tidak bisa bertahan hidup. Aku tidak menyangka kekuatanmu sekuat ini. Mulutmu lebih bau. Huang Fuyueli hanya melirik dengan acuh tak acuh, menunjukkan ekspresi jijik. Hantu tua, kau kalah lagi. Mana obatnya? Cepat berikan. Jiang Shentian tersenyum lebar di aula utama, mengulurkan tangannya ke arah pemimpin sekte api. Pemimpin sekte api yang tidak berguna itu melambaikan lengan bajunya, dan Han Lu langsung mengubah tonik murid itu menjadi abu, lalu dengan enggan melemparkan sebuah obat suci kepada Jiang Shentian. Jiang Shentian dengan senang hati menerima obat suci itu dan melihat ke arah keluarga lain di aula utama. Selanjutnya, segera, setelah 3 kemenangan berturut-turut, Huang Fuyueli menang setiap kali. Giliranku. Selanjutnya adalah pewaris lembah obat. Meskipun bukan pendekar pedang lembah obat, kekuatannya tidak lemah. Huang Fuyueli dengan rapi meraih kemenangan. Tetapi juga menderita luka yang tidak ringan. Tetapi pada saat ini, seorang jenius keluar dari keluarga Wang di lembah tandus. Orang ini sangat tampan. Perlahan berjalan keluar, dan samar-samar selaras dengan langit dan bumi. Benar saja, dia layak menjadi wanita yang dihargai oleh putra suci keluarga kita. Kau memiliki kualifikasi ini. Tidak baik, Cizi sangat luar biasa. Dia telah mengintip misteri alam rahasia ketiga, alam tingkat 4, dan tampaknya bisa menerobos masuk kapan saja. Para tetua keluarga Jiang tampak muram. Alam tingkat 4, di antara mengangkat tangan dan kaki, adalah kekuatan yang menembus langit dan bumi, dapat menyentuh hukum misterius. Ditempatkan di keluarga duniawi lembah tandus. Dia sudah bisa menjabat sebagai tetua. Orang ini jelas merupakan jenius muda terhebat di antara semua kekuatan dalam perjalanan ini. Cizi adalah sepupu dari putra suci keluarga Wang di lembah tandus. Jika bukan karena putra suci itu, dia akan menjadi putra suci keluarga Wang. Kekuatannya telah mencapai kesempurnaan istana Dao, dan akan segera memasuki alam rahasia tingkat 4. Tampaknya Kaisar Dinasti Suci Timur saat ini pernah berniat menikahkan Huang Fuyueli dengan putra suci keluarga Wang itu. Menarik. Sekarang akan ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Huang Fuyueli tentu saja mengenali orang ini. Dengan sedikit rasa hormat, Wang Zhong, Huang Fuyueli tidak pernah bertemu dengan putra sucimu.
Dan sudah bertunangan, mohon hormati dirimu sendiri. Wanita bodoh. Kau benar-benar ingin menikahi Jiang Chenger, si sampah itu. Hari ini, aku, Wang Zhong, akan menunjukkan kepadamu jenius keluarga Wangku. Jiang Chenger bahkan tidak layak membawakan sepatunya. Wang Zhong menyilangkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, kau serang duluan. Huang Fuyueli lahir mulia. Bagaimana mungkin dia diremehkan seperti ini? Keajaiban istana Dao. Bentuk ilahi di dalam kandungan. Kau, Huang Fuyueli berteriak dengan jelas. Kekuatan sihir di sekujur tubuhnya melonjak, tetapi tampak 3 tempat bersinar di 5 organ dalamnya, dan bayangan di antaranya memiliki cahaya ilahi yang berkeliaran. Dalam sekejap mata, cahaya ilahi memancar keluar, berubah menjadi 3 wujud ilahi, dan bergegas menuju Wang Zhong. Itu adalah teknik rahasia Tao ilahi. Dia sudah mengukir wujud ilahi. Tao ilahi memelihara 5 organ. Dia telah memelihara 3 organ, dan semuanya menghasilkan wujud ilahi. Jenius biasa yang menghasilkan satu saja sudah luar biasa. Bagaimana dia bisa begitu luar biasa? Serangan semacam ini hampir sebanding dengan kesempurnaan Tao ilahi. Jika tidak ada cara khusus, Wang Zhong mungkin akan kesulitan menangkisnya. 3 wujud ilahi itu. Penampilannya sangat mirip dengan Huang Fuyueli. Masing-masing adalah kekuatan gaib, setara dengan 3 kekuatan gaib. Dia benar-benar memelihara 3 wujud ilahi, memang luar biasa. Tapi sayang, Wang Zhong mendengus ringan, dia yang menyandang tangannya akhirnya bergerak. Saya melihat sosoknya membingungkan, 5 organnya sepertinya bergemuruh seperti guntur, dia hanya meluncurkan pukulan. Saya melihat 5 sinar petir, diolah dari 5 organnya, ditambahkan ke kekuatan tinjunya. Retak, 3 wujud ilahi bertabrakan dengan kekuatan tinju Wang Zhong. Hanya menemui jalan buntu sesaat, lalu hancur berkeping-keping. Pu. Huang Fuyueli tiba-tiba memuntahkan seteguk darah terbalik, lalu sosoknya mundur, dan Wang Zhong segera meluncurkan pukulan kedua. Huang Fuyueli nyaris melewatinya, tetapi masih terguncang oleh gelombang kejut dari kekuatan tinju dan mundur. Gadis kesayangan surga apa? Hanya itu saja, dalam 3 gerakan. Biarkan Anda kalah meyakinkan. Wang Zhong memanfaatkan situasi untuk mengejar, dengan kekuatan sihir melonjak. Sekali lagi bergegas menuju Huang Fuyueli. Serangan yang sangat kuat. Langsung aku bukan tandingan. Huang Fuyueli hanya bisa terus menghindar dengan teknik tubuhnya. Sudut mulutnya terus berdarah. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir aku tidak akan bisa bertahan lebih dari 3 ronde, dan aku akan kalah dengan menyedihkan. Dia akan kalah. Dalam kegelapan, Jiang Xiaotian mengerutkan kening. Wang Zhong itu sudah mencapai kesempurnaan dalam Tao ilahi. Gadis itu hanya memelihara 3 organ ilahi. Masih sedikit kurang. Alam rahasia Tao ilahi, Jiang Shengtian di samping bergumam, organ ilahi Tao ilahi. Sayangnya, dia masih belum mendapatkan esensinya. Fisik wanita ini memang istimewa, jika dia bisa mengaktifkan potensi fisiknya. Mungkin masih ada harapan untuk menang. Anda adalah yang mulia yang telah mencapai Dao, visi Anda secara alami lebih baik daripada orang di sebelah Anda. Seorang suci dengan hati yang besar, begitu besar sehingga di matamu, hampir tidak ada rahasia. Adapun cara membangkitkan potensi tubuh Dewa Huang Fuyueli, itu sangat mudah bagimu. Berikan sedikit petunjuk, pisahkan seutas pikiran ilahi, dan berkomunikasi langsung dengan Huang Fuyueli. Simpan tubuh dewa di dalam, rasakan langit dan bumi di luar, cakrawala yang luas. Bulan ungu di langit, Huang Fuyueli, yang berusaha keras untuk menghindar, tiba-tiba mendengar. Sebuah suara halus di benaknya, bukan hanya dia memiliki keraguan, tetapi dia merasakan suara itu. Seolah mengandung bayangan aneh, membiarkan pikirannya, tanpa sadar menyatu. Mengikuti Anda terbang menjauh, seolah-olah mengembara di 9 langit, datang keluar langit. Di luar langit itu, dia sepertinya melihat bulan ungu besar. Itu luas, jauh, dan mulia. Seolah terbang abadi dan melihat dari jauh tak terjangkau. Tetapi pada saat ini, kekuatan besar tiba-tiba turun. Seolah-olah muncul, tangan raksasa sebanding dengan mata langit, gemuruh, bahkan mendorong bulan ungu itu. Melintang di depannya, Huang Fuyueli tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dia memiliki mimpi yang lebih besar. Kekuatan luar biasa macam apa ini, yang benar-benar dapat mendorong bintang-bintang dengan mudah. Tanpa menunggu dia kembali sadar dengan kaget, dia hanya merasakan pikirannya, tanpa sadar. Tertarik oleh bulan ungu itu, dan kemudian meledak menjadi titik-titik cahaya. Cepat, cepat lihat. Apa itu? Bulan ungu di langit. Mungkinkah ini citra seperti apa? Citra tubuh dewa. Ini adalah citra tubuh Dewa Yueli. Dia akhirnya membangkitkan tubuh dewanya. Orang lain tidak tahu, tetapi Huang Fu Tianrui tahu betul. Putrinya memiliki tubuh Dewa Bulan Ungu, tetapi belum benar-benar menggali potensinya, tidak menyangka hari ini benar-benar memadatkan citra tubuh dewa. Dengan citra ini, generasi muda timur. Dia pasti salah satu yang terkuat, citra tubuh dewa, bulan 9 langit. Saat ini, Huang Fuyueli di bawah citra bulan ungu,
Akhirnya perlahan membuka matanya. Mata birunya yang masih sedikit bingung, tiba-tiba menunjukkan sentuhan kejutan, tidak pernah berpikir bahwa hari ini dia benar-benar berhasil mencapai citra tubuh dewa. Dengan citra ini, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Ternyata dia telah mengembangkan tubuh dewa ilusi. Ekspresi Huang Zhong terkejut dan akhirnya sedikit mengakui. Tidak buruk, hanya dengan begitu dia bisa masuk ke mata putra suci keluarga Wangku. Biarkan aku melihatnya. Berapa banyak kekuatan yang kamu miliki? Wang Zhong akhirnya mulai serius, dia berdiri tegak. Mendorong kekuatan hingga sepenuhnya berlawanan. Menampilkan ilmu keluarga Wang, naga keberuntungan membentang, bulan 9 langit. Memasuki keluarga tanpa guru, dan Huang Fuyueli seperti ratu bulan, menyambut bulan 9 langit. Dalam sekejap, cahaya bulan ungu turun. Seketika itu 5 organ dan 7 meridiannya. Di antara 5 organ, 3 organ dewa yang telah dikembangkan. Cahaya ungu bersinar setiap inci, 3 sosok cahaya ungu berjalan keluar dari lensa. Begitu 3 sosok cahaya ungu ini berjalan keluar. Seketika bulan 9 langit memberkati mereka, membuat mereka berangsur-angsur mengeras, dan ternyata berubah menjadi sosok manusia yang jelas. Di antara kehampaan, mereka persis sama dengan Huang Fuyueli, baik dalam sosok, penampilan, maupun aura kultivasi. Rahasia kekuatan gaib ini, sebenarnya dapat mengembangkan ilusi dewa seperti itu, bukan rahasia kekuatan gaib ilusi dewa. Tetapi ilusi tubuh dewanya terlalu ajaib, bahkan dapat memberkati kekuatan alam rahasia. 3 sosok inkarnasi sama dengan tubuh aslinya. Awal ini setara dengan 4 orang yang bergandengan tangan untuk membunuh Huang Zhong. Tubuh ini terlalu menakutkan, di antara diskusi semua orang. Huang Fuyueli menggunakan kekuatan ilusi, bergegas menuju Huang Zhong. Naga keberuntungan membentang milik Huang Zhong juga jatuh. Bang! Gelombang kekuatan sihir yang dahsyat meledak, Huang Zhong jatuh ke tanah. Lengan bajunya meledak, garis-garis darah menguap, mengerikan, darah segar terus mengalir keluar. Ki dan darahnya tak tertandingi, dan sudut mulut Huang Fuyueli berdarah, seluruh pinggiran kota tampak akan runtuh. Serangan ini, sebenarnya membuat keduanya terluka parah. Bagaimana mungkin? Huang Zhong dengan susah payah bangkit dari tanah, menatap Huang Fuyueli dengan tidak percaya. Dengan ekspresi garang dan mengerikan dia meraung rendah. Bagaimana mungkin kamu bisa melukaiku? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Sia-sia saja kamu berada di alam rahasia Istana Dao Agung Sempurna, dia masih memiliki 2 alam rahasia yang belum dikembangkan. Setelah bertarung seperti ini, kamu masih tidak menyerah. Pada saat ini, suara mengejek tiba-tiba terdengar di aula. Jiang Cheng'er, mengenakan pakaian putih, berjalan keluar dari belakang aula, kamu menyilangkan tangan di belakang punggung. Mencibir, jika kamu juga berada di alam rahasia Istana Dao Agung Sempurna, tanpa ilusi. Mungkin kamu juga akan kalah darinya. Wang Zhong langsung marah, tatapan kejamnya seperti pisau. Kamu mencari mati. Sebutkan namamu, aku Wang Zhong tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Wang Zhong, cukup. Jiang Cheng'er, kau hanyalah Jiang Cheng'er dari keluarga Jiang. Wang Zhong tertawa terbahak-bahak dengan curiga. Dia menunjukmu dengan jijik sambil mencibir. Membiarkan seorang wanita maju, kau benar-benar memalukan. Sekarang kau masih berani muncul. Omong kosong. Kalau kau berani, hadapi seranganku. Kau hanyalah seorang kultivator tingkat istana. Aku tidak sudi bertarung denganmu. Kau menggelengkan kepala dengan tenang. Wang Zhong tertegun sejenak. Dengan curiga, dia menatapmu dengan seksama dan bertanya dengan dingin. Aku seorang kultivator tingkat istana? Bolehkah aku bertanya, kau telah berkultivasi sampai ke alam rahasia mana? Alam rahasia? Aku tidak berkultivasi ke alam rahasia. Kau menggelengkan kepala. Kau berkultivasi dengan hukum tulang abadi, bukan alam rahasia tubuh manusia. Mustahil. Benarkah ada orang yang bahkan tidak membuka laut penderitaan? Hahaha. Sungguh sampah. Wang Zhong tertawa terbahak-bahak. Jiang Cheng'er. Tuan Muda Jiang, hari ini, aku, Wang Zhong, akan mengampuni nyawamu. Kau harus hidup dengan baik dan berusaha untuk melihatku memasuki alam rahasia tingkat 4. Kau bisa beristirahat dengan tenang di alam baka. Setelah mengatakan itu, Wang Zhong kembali menatap Huang Fuyueli dengan tatapan mengejek. Huang Fuyueli, seleramu benar-benar buruk. Pria seperti itu. Kau bersedia menikahinya? Lebih baik kau menikah dengan seekor babi. Aku ingin melihatnya. Bagaimana orang-orang Donghuang akan memandang pasangan pria dan wanita ini di masa depan. Wang Zhong, diamlah. Kita belum menentukan pemenangnya. Ekspresi Huang Fuyueli sangat buruk. Terutama tatapan mengejek orang-orang di aula utama, seperti duri yang menusuk hatinya. Amarahnya di dalam hatinya tak terkendali. Dia bangkit dan hendak bertarung dengan Wang Zhong untuk menentukan pemenangnya. Sudahlah, ini hanya pertukaran di antara kita. Wang Zhong hendak menjawab tantangan. Seorang ahli dari keluarga Wang di sampingnya mengangkat tangannya untuk menghentikannya dan tersenyum pada Huang Fuyueli. Gadis kecil, kau telah membangkitkan garis keturunanmu. Bakatmu memang bagus. Menikah dengan keluarga Jiang saat ini sama saja dengan menyia-nyiakan dirimu.
Jalan agung itu panjang. Kau membutuhkan seseorang untuk menemani agar bisa berjalan jauh dan lebih jauh. Menurutku, putra suci dari keluarga Wang kami lebih cocok untukmu. Orang tua bangka, masih saja ingin merebut Huang Fuyueli, kau mencibir dalam hati. Mungkin karena Huang Fuyueli membangkitkan keanehan dalam tubuhnya, contoh sebelumnya sangat mencengangkan. Keluarga Wang pasti berniat merebutnya, kan? Kau langsung memahami pikiran tokoh kuat keluarga Wang. Harus diakui, para orang tua ini sangat tidak tahu malu. Sebelumnya mereka memusuhi Huang Fuyueli. Sekarang mereka menjilat dan mengundang, tidak tahu malu. Yueli adalah menantu perempuan keluarga Jiang. Bagaimana mungkin giliran keluarga Wang? Yueli ada di keluarga Jiang, maka dia adalah orang keluarga Jiang. Pasti akan mendapatkan pelatihan terbaik. Xiu Yao bicara omong kosong. Apa yang dimiliki putra suci keluarga Wangmu? Pantas, tetua penjaga keluarga Jiang tidak bisa duduk diam. Ichi bersekutu untuk berlatih. Jiang Shengtian kemudian menatap Huang Fuyueli, dengan ekspresi lembut berkata, Yueli, hari ini aku bertanya lagi padamu. Apakah kau benar-benar bersedia menikah dengan keluarga Jiang? Jika kau tidak bersedia, aku, Jiang Shengtian, tidak akan memaksamu. Tetapi jika kau bersedia, maka mulai sekarang keluarga Jiang akan menjadi tempatmu sendiri. Kau juga sedikit penasaran, Huang Fuyueli tidak membatalkan pertunangan saat ini. Malah berebut untuk menikah dengan keluarga Jiang. Sebenarnya apa tujuannya? Lalu pandanganmu. Langsung menatap Huang Fuyueli. Bertanya, Huang Fuyueli, seperti yang kau lihat, aku sekarang bahkan belum mengembangkan alam rahasia. Apakah kau benar-benar ingin menikah denganku? Entah kenapa. Menghadapi tunangannya ini, meskipun dia tidak berkultivasi, dan dia adalah putri surga yang dibanggakan. Tetapi Huang Fuyueli sedikit merasa tidak berani. Hanya saja tatapanmu, seperti api unggun menghadapi matahari. Membara, menyilaukan, membuat orang tidak berani menatap. Konyol. Aku benar-benar akan terkejut oleh seorang pria yang tidak berkultivasi. Huang Fuyueli menarik napas dalam-dalam. Dengan paksa menenangkan pikirannya yang melantur, dia mengalihkan pandangannya dengan tenang, menatap Jiang Shengtian. Menghadap para leluhur keluarga Jiang, paman Jiang, para senior keluarga Jiang. Yueli sejak kecil mengagumi kakek Huang Fu. Karena itu adalah perjanjian antara dia dan keluarga Jiang. Yueli tentu saja harus mematuhinya. Tidak ada paksaan, Yueli bersedia menikah dengan keluarga Jiang. Bagus, bagus, bagus. Dalam sekejap, wajah para leluhur keluarga Jiang dipenuhi senyum. Hati yang menggantung, akhirnya perlahan diturunkan. Dan kau semakin merasa bingung. Seharusnya kemunculan tunanganmu ini sangat memalukan, apalagi dengan berkali-kali pertanyaan. Huang Fuyueli tetap tidak mengubah niatnya, sungguh sulit dipercaya. Baik. Bagus, Huang Fuyueli, kau sangat bagus. Kau akan menyesali keputusan hari ini karena menikahi orang tidak berguna seperti itu. Siapa yang akan melindungimu di keluarga Jiang kelak? Tuan muda keluarga Jiang adalah orang tidak berguna. Mungkin tidak lama lagi dia akan menjadi janda. Haha, Huang Fuyueli, tunggu saja. Melewatkan hari ini, kelak putra suci keluarga Wangku akan menghancurkan gerbang keluarga Jiang. Saat itu, dia pasti akan mempermalukanmu dengan baik. Di atas aula, ada orang yang sangat. Ada juga yang mencibir, yang paling terkendali adalah Huang Zhong dari keluarga Wang. Secara terbuka mempermalukan Huang Fuyueli, kau benar-benar ingin mengatakan sesuatu, tetapi Huang Fuyueli menghentikannya. Satu kata lagi yang kau ucapkan hanya akan membuat mereka menertawakanmu. Huang Fuyueli menggelengkan kepalanya. Tatapan padamu samar-samar mengungkapkan kekecewaan yang mendalam. Haha, bubarlah, pergilah, masalah ini selesai. Semoga keluarga Jiang Mu beruntung. Hari ini, aku melepaskan keluarga Jiang Mu sekali ini saja. Bukankah zona terlarang kuno akan segera dibuka? Aku ingin melihat siapa dari generasi muda keluarga Jiang Mu yang dapat menahan malapetaka. Banyak ahli dari berbagai kekuatan satu persatu pergi. Krisis keluarga Jiang kali ini tampaknya telah diselesaikan, tetapi zona terlarang kuno itu membuat mereka yang seharusnya menghela napas lega. Banyak tetua keluarga Jiang memiliki wajah yang sedih. Dan tepat ketika banyak kekuatan pergi, di tempat tersembunyi keluarga Jiang ada dua sosok. Juga mulai bergerak, masing-masing memilih target dan mengejar mereka. Kedua orang ini adalah kakek dan cucu Jiang Xiaotian dan Jiang Shengtian. Haha. Cucuku, kali ini kita lihat siapa yang akan kembali dengan tangan kosong. Sosok Jiang Xiaotian menjauh, tetapi suara gembiranya yang samar terdengar. Membeli barang? Orang tua ini ingin membeli barang dan menang satu langkah. Aku juga harus membeli barang. Sosokmu bergerak dan mengejar ke arah ahli keluarga Wang. Namun, yang ingin aku beli adalah artefak yang maha mulia. Saat ini, di padang gurun, ahli keluarga Wang, Wang Qintian, dan Wang Zhong, kebanggaan keluarga Wang, bersama-sama menaiki kereta harta karun. Kembali ke keluarga Wang. Kakek, apakah Jiang Chenger dari keluarga Jiang benar-benar belum membuka laut penderitaan? Di dalam kereta,
Wang Zhong duduk berhadapan dengan ahli keluarga Wang yang hebat, yaitu kakeknya, Wang Qintian. Sambil mengatur napas, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Wang Qintian melihat cucunya memperhatikan masalah ini. Tentu saja, sampah yang sangat tidak berguna. Aku telah melintasi Donghuang selama ribuan tahun. Belum pernah melihat sampah seperti itu. Dengan sumber daya keluarga Jiang, dia bahkan tidak bisa membuka laut pahit. Wang Zhong ragu, keluarga Jiang bagaimanapun juga adalah keluarga kuno. Bahkan jika bakat kultivasinya tidak bagus. Membuka laut pahit seharusnya bisa dilakukan, kan? Oleh karena itu kamu sangat pintar, penilaianmu juga sangat masuk akal. Wang Qintian memandang cucunya dengan kagum, membimbingnya dengan sabar. Lalu, bagaimana pendapatmu? Wang Zhong menjawab tanpa berpikir. Entah, fisiknya istimewa. Seperti beberapa tubuh dewa kuno, yang konon memiliki kondisi kebangkitan yang sangat keras. Dia baru berusia 18 tahun. Sangat mungkin belum terbangun. Tetapi begitu terbangun, dia akan memiliki bakat kultivasi yang sangat menakutkan. Sayang sekali, aku ingin merangsangnya, berhadapan dengannya satu gerakan. Mungkin bisa menguji sesuatu, sayang sekali tidak ada kesempatan. Wang Qintian sepertinya mengingat sesuatu. Menghela napas ringan, menatap cucunya dengan senang, oleh karena itu kamu sudah melakukan yang sangat baik. Dengan bakat dan kecerdasanmu ini, seharusnya kamu adalah putra suci keluarga Wang, tetapi tidak menyangka adik sepupumu. Wang Zhong menundukkan kepalanya, dengan nada yang sangat rendah hati. Adik sepupu. Dia sangat berbakat dan sakti, aku benar-benar kagum padanya. Wang Qintian mengangguk puas. Keluarga Wangku memiliki kalian berdua bersaudara yang bekerja sama, mendominasi Donghuang, sudah di depan mata. Adapun Jiang Cheng'er dari keluarga Jiang itu, entah dia sampah, atau memiliki kekuatan tersembunyi. Semuanya tidak akan menimbulkan masalah. Tunggu saja, setelah masalah tanah terlarang kuno berlalu. Hancurkan keluarga Jiang, tangkap anak itu, secara alami akan memahami segalanya. Menghancurkan keluarga Jiangku, dan menangkapku, benar-benar nada bicara yang besar. Tepat pada saat ini, tiba-tiba suara berat, seperti guntur yang tiba-tiba meledak. Langsung mengenai bagian dalam kereta. Tidak baik, Wang Qintian berubah warna. Segera melambaikan tangannya, meraih bahu Wang Zhong, lalu melesat. Membawanya untuk menghancurkan kereta. Baru saja mendarat, kereta harta karun yang ditumpangi. Meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Siapa? Mata Wang Qintian bagaikan kilat. Dengan cepat melihat sekeliling, hanya terlihat sosok pemuda tampan berdiri tidak jauh di depannya. Ternyata kamu. Setelah melihat jelas siapa yang datang, aura mengerikan Wang Qintian perlahan mereda. Dia berusaha mencari aura di sekitarmu, mengerutkan kening dan berteriak keras, Jiang Shengtian. Jangan kira aku tidak tahu kamu juga datang. Tunjukkan dirimu. Apa kamu pikir bisa menipuku dengan menggunakan seorang junior sebagai tameng? Apa yang kau teriakan? Kau langsung memotong perkataan Wang Qintian. Hari ini hanya aku yang datang. Wang Qintian berkata dengan nada terkejut. Hanya kamu yang datang? Lalu, siapa lagi yang kau harapkan datang? Jangan harap bisa menipuku. Wang Qintian berteriak dingin sambil mencibir. Seorang junior sepertimu, dengan kemampuan apa berani menghadapi diriku seorang diri? Bohong. Jiang Shengtian, jika kau tidak muncul juga, aku akan menutup langit dan bumi, dan membunuh putramu. Wang Qintian sudah mengumpulkan energi untuk serangan balik. Kekosongan dalam radius beberapa kilometer berada di bawah kendalinya. Leluhur, bagaimana? Wang Chong dengan cepat mengikuti di samping Wang Qintian. Berbisik bertanya, bagaimanapun, jika terjadi pertempuran antara orang-orang hebat, aku khawatir akan berdampak padanya. Kekosongan dalam radius beberapa kilometer telah kukunci. Dan tidak merasakan kehadiran orang lain. Wang Qintian juga merasa heran, mungkinkah benar tidak ada orang hebat yang mengikuti? Mungkinkah pihak lawan memiliki cara khusus untuk menyembunyikan diri? Wang Chong dengan waspada melihat sekeliling. Jika begitu, maka aku dalam bahaya. Ini pasti seorang pembunuh yang menakutkan. Sekali lengah, nyawaku bisa melayang. Tidak mungkin. Wang Qintian dengan tegas membantah. Aku yakin, tidak ada ahli kuat yang bersembunyi di dekat sini. Dia mengatakan ini berdasarkan sesuatu. Yang Wang Chong tidak tahu adalah, dalam perjalanan ini, Wang Qintian membawa harta karun keluarga Wang. Keberanian Wang Chong juga sedikit meningkat. Dia menampakkan diri dan berteriak kepada Jiang Cheng'er. Sampah keluarga Jiang, apa yang kau lakukan di sini? Mereka langsung mengabaikan Wang Chong. Aku datang hari ini, bukan untuk mencarimu. Kau datang untuk mencariku? Wajah tua Wang Qintian tiba-tiba menunjukkan sedikit ejekan. Junior bodoh, tidak tahu diri, berani berbicara seperti itu kepadaku. Kau juga mencari kematian. Tetua klan, tunggu. Sampah seperti ini tidak pantas untuk Anda turun tangan. Biarkan junior ini memastikan tidak ada orang di sekitar. Wang Zhong sudah tidak sabar. Tiba-tiba menyerangmu. Mengkondensasi efek untuk menyelamatkan hidupmu di aula. Namun, kau sendiri mencari kematian.
Hari ini aku akan mengabulkannya, mengajarimu untuk tahu. Orang yang membunuhmu adalah Wang Zhong dari keluarga Wang. Mati. Niat membunuh yang tak terselubung meledak seperti langit menutupi bumi. Wang Zhong langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan sihirnya bergelombang dan dahsyat. Seperti dia menghadapi angin, seperti anak panah lepas dari busur, sebuah pukulan menghantam langsung ke asalmu. Serangan ini jujur dan terbuka. Wang Zhong memang percaya diri, ingin menggilas dengan sikap absolut. Berisik, kau menyilangkan tanganmu di belakang punggung dan tidak terlihat bergerak. Tetapi kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun, menyelimuti seluruh tubuh Wang Zhong. Sosok Wang Zhong yang datang dengan serangan mematikan. Tiba-tiba berhenti, seolah ada tangan besar tak terlihat yang langsung menekan pinggangnya. PFFT, Wang Zhong tiba-tiba seperti disambar petir, seperti burung kecil yang marah. Awalnya ingin menyerang menyamping, tetapi tidak pernah berpikir akan terhempas ke tanah dengan keras, menghancurkan sebuah lubang yang dalam. Sungguh aneh, seolah dia sendiri yang berinisiatif menggali tanah. Wang Qingtian terus memantau dengan cermat. Dia sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi barusan. Jelas dia tidak menyadari. Ada orang lain yang menyerang. Kakek. Wang Zhong dengan marah melompat. Memuntahkan 2 suap darah, hatinya marah dan terkejut. Aku ceroboh, tidak menghindar. Siapa? Siapa yang menyerangku secara diam-diam? Dalam kekuatan sihir. Kau coba lagi sekali atau 2 kali, tetua ini akan bisa melihat petunjuknya. Harta karun rahasia. Wang Zhong langsung seperti memahami sesuatu. Hahaha, aku mengerti. Kau sebenarnya memiliki semacam petualangan. Inikah alasan kenapa kau tidak bisa berkultivasi? Bagus sekali, jika aku membunuhmu seperti ini. Aku akan bisa mendapatkan petualanganmu. Wang Zhong tertawa ke langit, seluruh kekuatan sihirnya mendidih. Kultivasinya terus meningkat, momentumnya mencapai langit dan menghubungkan bumi. Saat ini, tubuhnya seolah beresonansi dengan langit dan bumi. Di antara mengangkat tangan dan kaki, seolah bisa memicu kekuatan langit dan bumi, merangsang alam rahasia, dan dengan demikian melangkah ke alam rahasia yang merangsang. Wang Qingtian merasakan kebanggaan di hatinya. Di usia yang begitu muda, dia telah memasuki alam rahasia ketiga. Masa depannya tak terbatas. Sebagai seorang tetua, dia tidak berencana untuk ikut campur. Sebaliknya, ini adalah kesempatan yang baik untuk mendapatkan pengalaman, dapat membantu cucunya menstabilkan alamnya. Mari kita saksikan pertempuran itu. Bunuh dia. Ketika kamu keluar dari alam rahasia tingkat 4, Wang Chong bangkit. Dengan arogan berkata, tidak peduli apakah kamu berkultivasi atau tidak peduli harta rahasia apa yang kamu miliki. Tidak peduli perhitungan apa yang kamu miliki, hari ini aku tidak akan membiarkanmu. Bunuh. Wang Chong yang sombong bangkit karena kesakitan, berdiri di atasmu. Membawa kekuatan langit dan bumi, satu kaki terinjak, seolah-olah gunung menekan secara horizontal. Ingin menghancurkanmu menjadi lumpur. Menghadapi serangan yang begitu mengerikan, kamu masih menyilangkan tangan di belakang. Akhirnya menyelesaikan segel. Kamu selalu berdiri di tempat, bukan untuk pamer. Tetapi selalu menyegel ruang dan waktu ini. Bagaimanapun, itu melibatkan aura yang mulia, menutupi aura serangan. Persiapan ini masih diperlukan. Hei, kehendak yang mulia. Gunung dan sungai diam, langit dan bumi terkunci. Untuk sesaat, ratusan mil ruang hampa. Tampaknya benar-benar membeku, waktu juga kehilangan maknanya. Semuanya dilarang. Warna yang terkondensasi langsung meredup, berubah menjadi hitam putih pucat, daun-daun berguguran. Sama seperti Wang Chong, dilarang membeku di ruang hampa, bahkan Wang Chong yang bangga. Ekspresi wajah yang percaya diri dan sedikit bersemangat, membeku seperti lukisan. Satu-satunya yang bisa bergerak di tempat kejadian selain dirimu adalah Wang Qingtian yang membawa harta berharga. Bahkan Wang Qingtian seharusnya tidak bisa bergerak, hanya saja aura yang mulia di tubuhnya diinduksi oleh kekuatan langit dan bumi ini. Aura yang mulia yang membunuh, hanya melihat sebuah manik-manik hitam legam. Muncul dari antara alis Wang Qingtian. Begitu manik-manik itu muncul, ia memancarkan cahaya hitam yang suram. Seperti matahari hitam, permukaannya muncul rune yang rumit, memancarkan aura tertinggi dan tak terlihat. Menyebar seperti riak, muncul lebih dan lebih banyak. Aura tertinggi yang menakutkan itu juga menjadi lebih kuat. Wang Qingtian membangkitkan aura yang mulia di tangannya dengan kultivasi kekuatan besar. Ternyata adalah manik-manik pemakan jiwa, aura yang mulia. Matamu berbinar. Hati sangat gembira. Manik ini adalah senjata pencapaian Dao dari yang mulia tertinggi kuno. Memiliki efek menembak jiwa dan meluruskan jiwa, juga dapat menghangatkan dan memelihara jiwa ilahi. Membuat kekuatan jiwa ilahi seseorang meningkat pesat. Dibandingkan dengan beberapa energi yang mulia tertinggi dari teknik kultivasi, ini adalah harta bantu yang bagus. Kekuatannya murni, tidak diragukan lagi merupakan artefak yang mulia tertinggi asli. Nikmatilah. Selama proses pemulihan, benda ini memiliki kekuatan yang luar biasa, bukan jenis replika. Ini persis seperti yang aku butuhkan. Pencuri kecil, kau benar-benar mengenali benda ini.
Artefak yang mulia tertinggi sedang pulih. Wang Qingtian juga tidak segera bertindak, tetapi dengan marah melindungi. Tak disangka, kau benar-benar memaksa orang tua ini untuk mengorbankan benda ini. Kau pantas mati. Jangan bicara omong kosong. Kau tidak bisa mengendalikan benda ini. Lebih baik aku yang menjaganya. Setelah kau selesai berbicara, kau memadatkan menjadi tangan besar ilusi dan meraih Wang Qingtian. Saat ini, Wang Qingtian sepenuhnya mengaktifkan manik jiwa lurus. Membuat manik jiwa lurus tampak seperti matahari hitam sejati, menutupi langit dan bumi. Kekuatan jiwa lurus yang mengerikan meledak. Kehidupan dan jiwa yang ada dalam ratusan mil di dataran tengah semuanya meledak pada saat ini tanpa kecuali. Untungnya, ruang dan waktu telah disegel sebelumnya. Jika tidak, tekanan senjata pencapaian Dao akan cukup untuk mengguncang timur. Kau berpikir dalam hati, lalu mengendalikan tangan besar yang dipadatkan itu dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Meraih manik jiwa lurus yang memancarkan kekuatan yang mulia tertinggi. Serahkan itu padaku. Detik berikutnya, terlihat di antara kedua jarimu mencubit manik hitam legam. Manik jiwa lurus tidak lebih dari itu. Wang Qingtian dengan kaget melihat bayangan di depannya. Dia hanya merasakan pikirannya seperti disambar 5 petir. Sesaat ketakutan, seperti melihat hantu dan dewa. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ini adalah artefak pencapaian Dao, terutama artefak yang mulia tertinggi yang dipulihkan. Membawa kekuatan yang mulia tertinggi. Di bawah yang mulia tertinggi, bahkan orang suci agung tidak bisa mendekat. Jika secara paksa ditekan, tubuh pasti akan hancur. Apalagi menekannya dengan tangan kosong dan menaklukkannya. Berdebar, berdebar. Wang Qingtian hanya merasakan jantungnya berdetak sangat cepat dan darahnya mengalir deras, tetapi anggota tubuhnya terasa dingin. Saat ini, dia benar-benar memiliki ide yang sangat absurd yang muncul di benaknya. Mungkinkah, sepertinya kau telah menebak sesuatu. Kau berseru dengan sukses. Suasana hatinya lumayan baik, meliriknya, sayang sekali. Sekarang baru tahu, sudah terlambat, ini tidak mungkin. Kata-katamu bagaikan guntur yang meledak di telinga, ketakutan ekstrim meledak di hati. Wang Qingtian sebagai sosok yang hebat. Saat ini bahkan merasa daosinya runtuh, dia meraung seperti anjing gila. Kamu tidak mungkin berada di alam itu. Kamu baru seberapa tua? Apakah kamu percaya atau tidak? Apakah aku peduli? Tidak masalah, aku akan membuatmu mengerti segalanya. Saat kata-katanya jatuh, tiba-tiba tekanan seorang yang maha tinggi turun, dunia hitam putih tampaknya turun sekali lagi. Wang Qingtian membelalakan matanya. Dengan ngeri meraung, tidak, hanya saja. Kali ini bahkan suara pun tidak keluar lagi. Wajah Wang Qingtian penuh ketakutan, membeku di tempat. Saat ini pikirannya kosong, karena waktu dan ruang baginya telah membeku. Lalu kau mengangkat tanganmu, dengan lembut menggenggam, pemandangan yang membeku. Kemudian hancur seperti rantai cermin, Wang Zhong dan Wang Qingtian, bahkan yang tersisa di dunia. Pikiran terakhir pun hilang, berubah menjadi abu terbang. Prosesnya benar-benar di luar dugaan lancar. Aku tidak tahu apakah kakek di sana. Lancar, sebuah pikiran bergerak. Sudah kembali ke keluarga Jiang. Saat ini, keluarga Jiang bersuka cita. Mencemaskan, sungguh terlalu mencemaskan, tidak kusangka keluarga Jiangku. Hari ini benar-benar bisa lolos dari malapetaka ini, banyak kekuatan mengepung di depan pintu, tak disangka pada akhirnya mereka. Benar-benar dari mana datang, aku kembali ke sana. Awalnya aku sudah bersiap. Mengubur keluarga bersama, sayang sekali mereka tidak memberi kesempatan, sama sekali tidak menyangka. Yang mulia Putri Yuli adalah orang yang sangat menghargai cinta dan kebenaran. Hari ini jika bukan karena dia turun tangan, keluargaku Jiang akan dalam bahaya. Di saat krisis ini, Putri Yuli bahkan rela membantu keluargaku Jiang, sungguh keberuntungan besar bagi keluargaku Jiang. Di aula besar keluarga Jiang, sekelompok tetua berkumpul mengelilingi Huang Fu Yuli, sama sekali tidak pelit dengan kata-kata pujian. Huang Fu Yuli dikelilingi oleh semua orang di tengah, menghadapi keramahan dari para tetua terhormat keluarga Jiang. Huang Fu Yuli merasa bersemangat. Ini menunjukkan bahwa para leluhur tua keluarga Jiang yang berkedudukan tinggi telah mengakuinya. Saat ini, Jiang Shengtian berjalan mendekat, dan seketika aula menjadi sunyi. Jiang Shengtian menatap Huang Fu Yuli dengan senyum hangat di wajahnya, dan sangat sopan meskipun dia adalah sosok yang hebat. Kali ini, terima kasih banyak, jika tidak, keluarga Jiang saya mungkin menghadapi bencana. Paman Jiang tidak perlu berterima kasih. Huang Fu Yuli buru-buru membungkuk dan menjawab, ini semua yang seharusnya Yuli lakukan. Putri Yuli, apakah benar, Anda benar-benar ingin menikahi pemimpin muda klan kami? Seorang tetua sangat cemas. Buru-buru bertanya, ya, Putri Yuli, pernikahan bukanlah masalah sepele. Ini terkait dengan reputasi keluarga Jiang dan dinasti Dongsheng, dan itu bukan sesuatu untuk dipermainkan. Begitu hal ini disebutkan, para tetua klan lainnya juga setuju. Semua menatap dengan mata berapi-api dan curiga, ingin tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Huang Fu Yuli. Masalah ini benar-benar benar. Sebelumnya, di depan banyak kekuatan di wilayah timur,
Bagaimana mungkin Yueli bercanda dengan kehormatannya sendiri? Nada bicara Huang Fu Yueli tegas, tetapi ekspresinya sangat kesepian, dan dia menghela nafas ringan. Hanya saja. Hanya apa? Perhatian para tetua keluarga Jiang tidak beranjak sedikit pun. Buru-buru bertanya, tetapi Huang Fu Yueli menggigit bibirnya dengan erat, ragu-ragu untuk berbicara. Hanya saja ayahku. Yueli, apakah ayahmu mengirim pesan? Tepat pada saat ini, Huang Fu Tianrui berjalan mendekat, menatap keponakannya. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Lihat, ini adalah tulisan tangan ayahmu. Huang Fu Tianrui menyerahkan batu transmisi, yang memiliki tulisan tangan Kaisar Dongsheng di atasnya, dan setelah melihatnya dengan cermat. Semua orang di keluarga Jiang hanya melihat Huang Fu Yueli. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dengan suara gedebuk. Batu transmisi di tangannya jatuh ke tanah. Ayahku. Mata Huang Fu Yueli tiba-tiba merah, dan dia buru-buru memalingkan punggungnya. Putri Yueli, apakah sesuatu terjadi? Putri jangan sedih, jika ada keluhan, orang tua ini akan memutuskan untukmu. Huang Fu tua yang abadi, pesan apa yang kamu kirimkan? Para tetua keluarga Jiang terkejut. Beberapa menghibur, beberapa memarahi, Jiang Shengtian kemudian mengambil batu transmisi dan melihatnya, wajahnya penuh amarah, Huang Fu tua yang jahat. Bahkan mencabut status kerajaan Yueli dan memutuskan hubungan ayah anak. Apa? Dia Huang Fu tua tidak menghormati, keluarga kekaisaran yang paling kejam. Huang Fu tua benar-benar sangat hati. Mendengar berita ini, banyak anggota keluarga Jiang yang menentang Tianying, dan beberapa dari mereka yang pemarah langsung mulai mengeluarkan kata-kata kasar. Yuli, jangan sedih, kata Jiang Shengtian dengan suara berat. Karena kamu setuju untuk menikah dengan keluarga Jiangku, maka mulai sekarang, kamu adalah dewi keluarga Jiangku. Keluarga Jiang adalah rumahmu. Benar, tidak salah. Keluarga Jiangku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Dalam hal fondasi, keluarga Jiangku tidak kalah dengan dinasti Dongsheng. Ketika aku, orang tua ini, menerobos menjadi tokoh yang hebat, aku pasti akan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk meminta keadilan untukmu. Kamu baru saja kembali, dan keluarga sudah berantakan. Kamu datang untuk bertanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi Jiang Shengtian memberitahumu tentang kejadian tadi. Untungnya ada kejadian ini. Kamu terkejut, tunanganmu yang aneh ini, dan ayah mertuamu yang murah, keluarga kerajaan Dongsheng, tampaknya juga tidak bahagia. Setelah berpikir sejenak, kamu mengerti bahwa mungkin Kaisar Dongsheng tidak ingin menjalin pernikahan dengan keluarga Jiang, tetapi Huang Fu Yueli bersikeras, jadi Kaisar Dongsheng. Dengan marah mencabut status kerajaannya Huang Fu Yueli, dan bahkan memutuskan hubungan ayah dan anak. Benar-benar kejam. Kejadian ini pasti akan diketahui di seluruh timur. Yuli, kali ini aku menemanimu membuat masalah, aku sudah menyinggung kakak laki-lakiku. Aku harus segera kembali untuk meminta maaf. Apa rencanamu? Huang Fu Tianrui tersenyum pahit. Paman Rui terlibat, Huang Fu Yueli sedikit risak, matanya sedikit merah. Dia tampak menyesal dan membungkuk dalam-dalam. Aku adalah pamanmu sendiri. Tentu saja aku harus melindungimu. Huang Fu Tianrui tersenyum dan melambaikan tangannya seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak masalah, kakak laki-lakiku paling banyak akan menegurku beberapa patah kata. Tetapi bagaimana kamu akan menghadapinya di masa depan? Apakah kamu akan kembali bersamaku? Bagaimanapun, Huang Fu Tianrui adalah tokoh yang hebat. Dia adalah pilar dinasti Dongsheng. Tapi Huang Fu Yueli berbeda. Ayah mungkin masih marah untuk saat ini, jadi aku tidak akan kembali dulu. Huang Fu Yueli menggelengkan kepalanya. Huang Fu Tianrui hanya bisa mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu meninggalkan keluarga Jiang. Yuli, istirahatlah dengan baik untuk saat ini, dan tinggallah di keluarga Jiangku dulu. Semua kebutuhanmu pasti akan dipenuhi. Sebagai kepala keluarga Jiang, Jiang Shengtian mengambil keputusan akhir. Setelah diundang secara aktif agar Huang Fu Yueli tetap tinggal, para tetua keluarga Jiang juga mulai berbicara. Huang Fu Yueli awalnya ingin menolak. Tetapi karena keramahan yang berlebihan, dia hanya bisa berterima kasih dan tetap tinggal. Cheng Er, bawa Putri Yueli ke gunung belakang untuk membereskannya. Jiang Shengtian menginstruksikan pemimpin yang baru saja kembali. Baik, kamu hanya mengangguk, lalu melemparkan daftar kepada ayahmu. Ayah, bantu aku menyiapkan beberapa barang. Bawa kembali ke tempatku nanti. Daftar itu berisi terutama beberapa bahan pemurnian Qi. Namun, semuanya sangat berharga. Bahkan untuk keluarga kuno, beberapa tidak memiliki persediaan. Ini, tentu saja, untuk membantunya memurnikannya menjadi senjata Tao. Aku benar-benar merasa seperti sedang bermimpi. Wanita tercantik pertama dari dinasti Suci Timur, sebenarnya akan menikah dengan keluarga Jiangku. Ya, aku tidak pernah menyangka, dia bahkan akan melanggar keinginan ayahnya, lebih memilih untuk memutuskan hubungan. Dia juga tidak ragu untuk menjadi menantu perempuan keluarga Jiangku. Yang terpenting, gadis kecil ini memiliki bakat yang luar biasa. Dia juga memiliki tubuh ilahi ungu,
dan di masa depan kultivasinya pasti akan luar biasa. Dia memiliki potensi untuk menjadi suci. Sekarang adalah kesempatan yang tepat, manfaatkan hubungannya yang buruk dengan dinasti Suci Timur. Bujuk dia untuk sepenuhnya memihak keluarga Jiangku. Berikan dia sumber daya budidaya terbaik. Para tetua keluarga Jiang melihatmu membawa Huang Fu Yueli pergi. Kalian semua berbicara satu sama lain, beberapa orang menyebutkan pengalaman membina Huang Fu Yueli, tetapi diinterupsi oleh sesepuh yang lebih tua. Aku tidak keberatan menggunakan sumber daya keluarga untuk membina Huang Fu Yueli, tetapi harus ada satu prasyarat. Orang tua itu membungkuk, dia harus menggunakan tongkat untuk berjalan, dia hanya batuk 2 kali. Pandangan keruhnya menyapu semua orang, membuat semua orang langsung terdiam, menahan napas dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Prasyaratnya adalah, tidak hanya menikahi Huang Fu Yueli secara terbuka, tetapi juga memiliki jaminan yang lebih tinggi. Biarkan dia melahirkan cicit keluarga Jiangku sesegera mungkin, untuk melanjutkan garis keturunan keluarga Jiangku. Penatua tertinggi keempat mengatakan yang sebenarnya. Bagus sekali, hahaha, benar saja, semakin tua jahe, semakin pedas. Langkah ini stabil, orang tua itu benar-benar anjing. Tidak, maksudku, penatua tertinggi benar-benar bijaksana. Sekelompok tetua keluarga langsung berseru bahwa mereka ahli. Dibandingkan dengan penatua tertinggi, meskipun semua orang disebut tetua keluarga, jelas bahwa kultivasi mereka dalam hal pola pikir masih sedikit lebih lemah. Penatua tertinggi menatap kepala keluarga Jiang Shengtian, menghentikan tongkat di tangannya. Dia batuk perlahan, sepertinya semua orang memiliki pemikiran yang sama, saran saya. Kepala keluarga, saya mohon Anda untuk mendesak pemimpin muda keluarga, sehingga dia dapat menyelesaikan upacara pernikahan dan penghormatan leluhur keluarga sesegera mungkin. Cheng Er tahu apa yang dia lakukan, tidak perlu para tetua klan khawatir. Jiang Shengtian memutar matanya. Mengagumi putranya sendiri, sekarang berada di alam orang suci, anak yang dilahirkan masih harus mendengarkan omongan kalian? Lagi pula, belum tentu dia menyukai Huang Fu Yueli. Huang Fu Yueli memang luar biasa. Cantik juga, lahir dengan mulia, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan putranya yang berusia 18 tahun? Yang sudah menjadi orang suci, kami tidak perlu khawatir, kepala klan yang seharusnya khawatir. Baiklah, tidak perlu kau mengingatkan. Jiang Shengtian melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Keluarga Jiang di lembah tandus, gunung belakang. Ini adalah taman belakang keluarga Jiang. Dipisahkan dari kediaman utama keluarga Jiang oleh sungai Qinjiang Bishui. Menyeberangi sungai, di seberang sana adalah sebuah pulau di tengah danau dengan bunga-bunga merah dan pepohonan willow yang hijau. Pulau itu hijau zamrud, dengan bunga-bunga yang bermekaran, semuanya diselimuti harta karun, seperti negeri dongeng. Aura yang mengancam, pesona Dao Agung yang utuh, gambarannya adalah negeri dongeng dunia lain, tempat yang diberkati. Bahkan dengan wawasan Huang Fu Yueli, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendambakan tanah harta karun seperti itu. Fondasi keluarga lembah tandus memang dalam. Alangkah nyamannya jika dia bisa memiliki istana gua sendiri di sini. Huang Fu Yueli selalu menginginkan tempat yang diberkati seperti ini. Dinasti Dongsheng tidak kekurangan tempat seperti itu, tetapi semuanya diberikan kepada adik laki-lakinya oleh ayah kekaisarannya yang berat sebelah. Putra mahkota sangat waspada terhadapnya, jadi dia bahkan belum pernah benar-benar melihat tempat yang diberkati seperti itu. Saat ini, dia sangat terkejut dan terpesona oleh fondasi keluarga lembah tandus. Lingkungan di sini bagus, dan jarang ada yang mengganggu. Nona Yueli, silakan, Anda minggir. Melambai memberi isyarat, alis Huang Fu Yueli sedikit berkerut, tempat ini dipisahkan oleh sungai Qinjiang Bishui. Bagaimana dia akan menyeberang? Dia tidak bisa berenang, juga tidak bisa terbang menyeberang. Apakah dia ingin menggendongku? Mungkinkah dia ingin membawaku ke sana? Meskipun ada pertunangan. Tetapi ini adalah pertama kalinya mereka bertemu secara pribadi. Bukankah itu terlalu tidak sopan? Huang Fu Yueli samar-samar merasa tidak senang. Meskipun status bangsawan saya telah dicabut sekarang dan saya untuk sementara tidak punya tempat untuk menetap, itu tidak berarti bahwa saya Huang Fu Yueli adalah wanita sembarangan. Huang Fu Yueli tidak bisa tidak merasa bahwa pria yang tampan dan luar biasa di depannya ini bukanlah pria sejati. Apakah dia ingin mengambil keuntungan darinya saat dia hendak terbang? Jangan pergi sekarang. Lari, permukaan air tiba-tiba meledak menjadi percikan air yang besar. Perubahan mendadak itu membuat Huang Fu Yueli, yang hendak naik ke udara, tiba-tiba terkejut. Aliansi melambaikan tangan dengan main-main, mengerahkan kekuatan sihir untuk memblokir percikan air yang terpicu. Kemudian merasakan di bawah percikan air, bayangan hitam secara bertahap muncul ke permukaan. Ini adalah aura raksasa yang menakutkan. Muncul dan menghilang tiba-tiba, aura ini sebenarnya membuat Huang Fu Yueli tidak bisa bergerak. Akhirnya, orang ini mengeluarkan suara daftar 4 naga. Huang Fu Yueli berdiri di tepi pantai. Rencana indah yang lebih besar, tetapi melihat raksasa itu sebenarnya adalah naga iblis bertangan 2. Ini naga iblis, seru guru dan murid Huang Fu Yueli, orang di depan mata. Benar-benar mengejutkan, naga iblis termasuk ras asing naga sejati.
Perlu diketahui bahwa ras asing naga sejati adalah ras yang kuat di peringkat 100 teratas dari semua ras di alam semesta. Naga sejati dewasa pada dasarnya adalah dewa surgawi, sebanding dengan orang suci dari ras manusia. Meskipun naga iblis ini tidak sebanding dengan naga sejati, ia juga mengandung sedikit darah naga sejati, terutama yang di depan mata ini. Dilihat dari dekat lebih kuat dari ahli alam naga terbalik, Huang Fuyueli merasa pihak lain kentut saja sudah bisa membuatnya pingsan. Makhluk terkutuk, perbaiki obat untuk melukai orang, mengapa tidak mundur? Dengan raunganmu, naga iblis yang langsung naik dan mengacungkan cakar. Perisai melayang di permukaan air, ekor panjang seperti cambuk menjulang tinggi. Berayun seperti ayunan, dua mata seperti mutiara malam mencerminkan dua bayangan naga di bawah sungai. Tanpa diduga dengan ringan menyentuh kakimu, lalu menundukkan kepala dan mengerang. Seolah menyuruhmu menepuk kepalanya. Bagaimana bisa naga iblis ini begitu patuh? Huang Fuyueli di samping melebarkan sepasang mata, naga iblis secara alami sombong. Lebih baik mati daripada menyerah. Saat ini, ia sebenarnya rela menjadi bidak orang. Selain itu, siapa pemuda Jiang ini? Seorang pria yang tidak bisa berkultivasi. Bagaimana bisa menaklukkan naga iblis? Mungkinkah keluarga Jiang menggunakan cara tertentu? Seperti menekan dengan paksa, atau memenjarakan Yuan Shen-nya? Dalam hati Huang Fuyueli. Hanya bisa berpikir seperti ini, Nona Yueli, jangan sungkan. Kamu sekali lagi memberi isyarat undangan. Huang Fuyueli langsung terkejut dari tebakannya. Tiba-tiba wajahnya menegang, sedikit canggung, ternyata. Dia ternyata mengundangku menaiki naga iblis, aku awalnya mengira. Salah paham denganmu, Huang Fuyueli, kedua pipi cantiknya memerah, dengan cepat menyembunyikannya. Kulihat bibirnya sedikit terbuka, menolak, Tuan Muda Jiang, silakan duluan. Aku bisa pergi sendiri, Nona Yueli tidak tahu, tempat ini melarang terbang. Hanya bisa menyeberangi air. Sebelum kau selesai berbicara. Huang Fuyueli yang sedang menggunakan jurusnya dan terbang ke udara, hampir jatuh ke danau. Naga iblis mengibaskan ekornya, menggulungnya, dan melemparkannya ke punggungnya. Kenapa tidak bilang dari tadi? Wajah Huang Fuyueli tidak bisa menahan sedikit amarah. Hampir saja jatuh ke air dan kehilangan kesuciannya, ini sama sekali tidak bisa diterima baginya yang selalu bangga. Namun, begitu kata-kata itu keluar, naga iblis menggoyangkan punggungnya, yang membuat Huang Fuyueli yang baru saja diselamatkan hampir jatuh ke air lagi karena ini. Binatang buas sialan ini, jika ada kesempatan, aku pasti akan membunuhnya. Huang Fuyueli mengutuk dalam hatinya, tetapi di permukaan merasa, salahku terlalu impulsif. Memasuki tempat ini memiliki batasan ini, tidak masalah. Kau tidak peduli. Dengan tepukan ringan, naga iblis bergerak lagi, membawa Huang Fuyueli ke pulau tengah danau. Dia belum naik, tidak, dia ini. Saat Huang Fuyueli sedang menenangkan diri, dia melihatmu berjalan di atas air, langsung menuju pulau tengah danau. Dia, bagaimana dia bisa berjalan di atas air? Bukankah ada batasan? Huang Fuyueli menatap kosong, berjalan dengan santai di atas air, seolah berjalan di tanah datar. Hatinya bergejolak seperti ombak yang mengamuk, sulit dipercaya. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah dia benar-benar tidak bisa berkultivasi? Saat ini, kondisi mental Huang Fuyueli naik turun mengikuti sosok naga iblis. Seolah-olah lebih bergejolak daripada rumput air di danau. Segera, tiba di pulau tengah danau. Begitu mendarat, Huang Fuyueli merasakan energi spiritual langit dan bumi di pulau itu sangat kaya. Menarik napas dalam-dalam. Merasa semua pori-pori di tubuhnya seolah terbuka, seperti tanah yang lama kekeringan bertemu. Hujan deras, pasti ingin minum sepuasnya. Tidak hanya itu. Aura Dao Agung surga dan bumi di pulau itu sangat jelas, Huang Fuyueli merasakan dalam sekejap. Banyak pencerahan Dao Agung membanjiri benaknya, membuatnya terkejut sesaat. Berlatih di tempat ini dalam waktu lama pasti akan maju dengan pesat, keluarga Jiang ini. Ternyata memiliki tempat yang berharga seperti itu. Huang Fuyueli tampak memiliki temperamen yang dingin dan mulia. Namun hatinya telah berkali-kali terganggu. Dia menarik napas dalam-dalam. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia setidaknya adalah seorang putri kekaisaran, di depan keluarga kuno yang hancur ini, dia harus tenang. Tetapi saat Jiang Cheng'er berjalan bersamanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua berjalan satu di depan dan yang lain di belakang. Tidak ada yang berbicara. Anda memimpin jalan di depan, dan Huang Fuyueli hanya mengikuti Anda. Apakah kamu benar-benar tidak bisa berkultivasi? Huang Fuyueli mengikuti di belakangmu dan tetap tidak bisa menahan diri. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak bisa melihatnya? Jiang Cheng'er hanya tersenyum. Matanya memeriksa dia dengan penuh arti. Sepertinya. Kamu sangat sedih tentang apakah aku bisa berkultivasi atau tidak. Mengapa demikian? Lupakan saja jika kamu tidak ingin mengatakannya. Huang Fuyueli memalingkan wajahnya dengan dingin. Seolah-olah sedang merajuk, sengaja menjaga jarak denganmu. Lalu keduanya diam. Dan dengan cepat tiba di pusat pulau hati danau.
Di sini ada sebuah rumah besar yang luas, dengan kamar tamu yang tak terhitung jumlahnya. Kamu kemudian membawanya ke sebuah ruangan. Beristirahatlah dengan tenang di sini, tidak ada yang akan mengganggu. Kamu baru saja membangkitkan garis keturunanmu. Ini adalah waktu yang tepat untuk kamu pahami dan konsolidasikan dengan baik. Tiba-tiba, melihatmu hendak pergi, Huang Fuyueli akhirnya tidak bisa menahannya lagi. Jika di masa lalu, dia yang sombong tidak akan pernah berinisiatif untuk berbicara. Tetapi sekarang berada di keluarga kuno yang hancur. Seperti berjalan di atas es tipis, dia harus memastikan beberapa hal, jadi dia berinisiatif untuk berbicara. Apakah kamu tidak penasaran, mengapa aku harus bersikeras untuk memenuhi pernikahan ini? Huang Fuyueli bertanya demikian. Jiang Cheng'er terkekeh pelan. Pertemuan pertama mereka. Tidak ada banyak keakraban, bahkan salam pun tidak banyak diucapkan. Melihat Huang Fuyueli berinisiatif menyebutkan hal ini, kau tampak begitu mempelajari hal itu. Mengapa kau begitu yakin aku pasti akan setuju kau bergabung dengan keluarga Jiangku? Huang Fuyueli terkejut sekaligus marah. Dia tidak pernah menyangka pria di depannya akan begitu tidak memberinya muka. Setidaknya, dia adalah generasi muda dari dinasti Dongsheng. Wanita cantik yang dikagumi banyak orang. Sekarang secara proaktif meminta pernikahan. Masih ditolak. Kemana dia harus menempatkan wajahnya? Apa maksudmu? Merasa dirinya dihina, wajah Huang Fuyueli menjadi dingin dan bertanya dengan suara dingin. Tidak ada apa-apa. Aku hanya menyatakan sebuah fakta. Mendengar nada bicaranya, dia merasa mungkin wanita ini terlalu dimanja dan mengira aku akan menuruti mereka. Tanpa mempedulikan ekspresi Huang Fuyueli yang semakin memalukan, kau tidak hanya tidak berhenti bicara. Sebaliknya, kau mencibir dan berkata panjang lebar. Cinta pada pandangan pertama? Tapi kau dan aku sebelumnya belum pernah bertemu, kan? Dan kau sebagai Huang Fu. Kudengar beberapa waktu lalu, ayahku menanyakan tentang pernikahan, tapi ditolak olehmu sendiri, kan? Kenapa sekarang? Mungkinkah kau merasa bersalah? Kau menghinaku? Wajah Huang Fuyueli memerah. Kata-katamu sangat langsung, menusuk titik sakitnya. Membuatnya malu dan marah sesaat, dan tiba-tiba menyerang. Telapak tangan mendarat di perutmu. Bang, telapak tangan yang tanpa ganas itu tidak kau pedulikan. Menerima telapak tangan ini memang tidak terjadi apa-apa. Malah merasakan energi yang gesit. Mendarat di posisi laut roda rahasia di perutmu, tapi langsung dipantulkan kembali. Laut roda belum terbuka, kekacauan adalah untuk memastikan apakah kau telah berkultivasi. Akibatnya, dia menemukan bahwa tunanganmu ini bahkan laut roda rahasia. Bahkan belum dibuka. Kau tidak berkultivasi, lalu bagaimana kau bisa berjalan di atas air tadi? Huang Fuyueli bertanya. Rasa ingin tahu wanita ini. Seperti kucing. Sungguh berat. Di Huang Fuyueli. Tampaknya hal yang tidak dapat dipercaya. Di sisimu, tampaknya biasa saja. Kau bilang kau tidak punya alam rahasia kultivasi, tapi kau bisa berjalan di atas air. Cukup pahami beberapa hukum Agung Dao, dan kau bisa melakukannya dengan mudah tanpa berkultivasi. Tidak berkultivasi tetapi bisa memahami hukum Agung Dao? Huang Fuyueli hampir tertawa mendengarnya. Sungguh, jangan bercanda. Hukum Agung Dao bukanlah main-main. Setidaknya harus alam rahasia dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi untuk bisa mendirikannya. Orang ini bahkan belum mencapai alam rahasia laut roda. Bagaimana mungkin? Jika kau tidak ingin bicara, sudahlah. Kenapa menggunakan alasan seperti ini untuk mengelak dariku? Huang Fuyueli mencibir. Dia sama sekali mengira kau sedang bercanda. Bagaimana bisa mempercayai perkataan ini? Apa kau menganggapku bodoh? Di belakangmu pasti ada seorang ahli. Mata Huang Fuyueli berbinar, terus mengamati sekeliling. Perasaannya menyebar, meskipun dia tidak merasakan apapun, tetapi itu sangat independen. Dia meninggikan suaranya dan berkata, Senior, Huang Fuyueli pasti berada di dekat sini. Terima kasih atas bimbingan Anda pada visiku. Yueli baru bisa membangkitkan visi tubuh dewa. Yueli sangat ingin bertemu dan berterima kasih kepada senior. Huang Fuyueli selalu memikirkan hal ini. Di aula tadi, dia mendapat bimbingan rahasia dari seorang ahli. Berhasil mencapai visi dan memahami visi tubuh dewa, tidak hanya meningkatkan kekuatan tempurnya. Bahkan bisa membantunya memahami hukum Agung Dao dan lebih cepat memasuki alam rahasia tingkat 4. Setelah kompetisi di aula berakhir. Sebenarnya dia terus mencari orang yang membimbing dirinya. Dia awalnya mengira itu di aula Paman Rui atau Jiang Shengtian, tapi ternyata bukan. Tidak mungkin juga. Kekuatan yang datang ke aula. Maka satu-satunya kemungkinan adalah monster tua tersembunyi dari keluarga Jiang. Jika bisa mendapatkan pengakuan dari monster tua ini, maka peningkatan statusnya di keluarga Jiang akan berjalan terlalu lancar. Senior, tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Huang Fuyueli tidak bisa menahan diri untuk memanggil lagi. Sayangnya, masih tidak ada jawaban. Tepat pada saat ini, sosok seperti hantu melangkah di kehampaan, dari danau cermin itu, dengan tangan di belakang punggung, datang.
dengan suara rendah mendarat di pulau hati danau. Itu dia, itu dia. Pada saat itu, hati Huang Fuyueli tergerak, menara kecil itu melayang di kehampaan. Pasti bukan aturan larangan terbang, tetapi pencapaian Dao yang sangat tinggi. Hanya keberadaan seperti itu yang bisa membimbing manifestasi dirinya. Siapakah orang ini sebenarnya? Huang Fuyueli hendak memberi hormat. Hahaha, cucuku. Ternyata kau ada di sini. Tak kusangka kau lebih cepat dariku. Orang tua itu sangat bersemangat. Langsung melewati Huang Fuyueli yang datang memberi hormat, dan menghampirimu seolah mempersembahkan harta karun. Siapa lagi kalau bukan Jiang Xiaotian yang berhasil naik level menjadi catur suci? Terlihat di tangannya ada tungku kuno. Di dalamnya ada api suci yang menyala. Dengan suara gemuruh dan percikan api, dia dengan bangga mempersembahkannya di hadapanmu. Bagaimana? Barang yang dirampok kakek lumayan, kan, Jiang Cheng'er? Huang Fuyueli awalnya tersenyum dan berinisiatif memberi hormat, tetapi mendengar orang tua misterius itu menyebut dirinya seperti itu. Wajahnya langsung membeku, menatap orang itu dengan tak percaya. Seolah ada guntur yang meledak di benaknya. Nenek moyang keluarga Jiang, Jiang Xiaotian, ternyata masih hidup. Dan orang ini, ternyata adalah senior yang membimbingnya dalam berkultivasi, manifestasi tubuh sucinya. Jiang Cheng'er menatap tungku api suci. Kau menatap Jiang Xiaotian. Sambil memegangi tungku di tangannya, kau bercanda dengan penuh minat. Apa yang dibakar di dalamnya? Tentu saja pemiliknya sebelumnya. Jiang Xiaotian berkata dengan tenang. Aku menyuruhnya mempersembahkan tungku ini kepadaku, tetapi orang itu mengancamku dengan mengatakan bahwa orang yang menginginkan tungku ini. Pada akhirnya, mereka semua dimasukkan ke dalamnya dan dibakar. Lalu dia merentangkan tangannya. Jiang Xiaotian mengangkat bahu dengan sangat polos. Tidak mungkin, dia tidak mau memberikannya, dia tetap harus melakukannya. Jadi aku terpaksa membakarnya. Huang Fuyueli, yang mendengar perkataan itu di samping. Seketika seluruh bulu kuduknya berdiri. Apa yang baru saja dia dengar? Tungku ini disebut tungku api suci Nanli. Bukankah ini artefak suci hantu api tua? Orang ini benar-benar merampok artefak suci, dan ada hantu api tua. Dia adalah tokoh tingkat semi suci, yang sebenarnya dibakar menjadi abu olehnya dengan santai, sendirian. Huang Fuyueli tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, wajahnya pucat pasi. Dengan ngeri menatap menara leluhur keluarga Jiang di depannya, mungkinkah dia tidak hanya tidak mati, tetapi juga benar-benar berhasil menembus dan menjadi seorang suci? Kau dan Jiang Xiaotian, kakek dan cucu, sedang mempelajari tungku api suci Nanli. Bukankah kalian berbincang dengan senang? Tentu saja, terutama Jiang Xiaotian yang berbicara dengan bersemangat dan mulut berbuih. Menceritakan dengan penuh semangat bagaimana dia mempermainkan hantu tua api, dan menyebutkannya secara singkat. Putranya yang baik, Jiang Shengtian, mendengar tentang hal ini, dan sekarang telah mengirim orang-orang kuat keluarga untuk pergi ke gua api. Untuk menyita warisan leluhur tua api, ayahmu menyuruhku memberitahumu sebelum aku datang. Kudengar hantu tua api menerima tungku wanita yang sangat cantik, orang tua itu belum sempat menikmatinya, dan berencana untuk mengambilnya dan memberikannya kepada menantunya. Jiang Xiaotian terkekeh, sambil mengedipkan mata dan berkata, kudengar dia adalah gadis kecil dari sebuah klan. Sangat segar dan bersemangat. Ayahku ini benar-benar. Kau tersenyum pahit. Leluhur tua, jelas-jelas belum mati ah. Permaisuri kecil Huang Fuyueli. Salam kepada leluhur tua Jiang. Kau mengenal orang tua ini? Kata-kata senior. Mengenai posisi Anda di dinasti Suci Timur, kakek kerajaanku sering menceritakan kepada Yueli tentang petualangan Anda saat muda. Yueli selalu merindukannya. Huang Fuyueli sengaja menyebut kakeknya, juga agar Jiang Xiaotian merasa akrab. Persahabatan mereka di masa lalu, hahaha. Jiang Xiaotian tertawa terbahak-bahak. Tampaknya juga mengingat tahun-tahun kejayaan di masa mudanya, dan mengenangnya. Huang Fu si tua bangka, dulu menjelajahi 3.000 provinsi bersamaku, menjelajahi reruntuhan. Dikejar, dan bahkan bersama-sama pergi ke ras asing, mencuri tambang. Dikejar sepanjang jalan, betapa bahagianya, di mana dia sekarang? Huang Fuyueli berkata dengan sedikit sedih, kakekku, baru saja meninggal tahun lalu. Ah, Jiang Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk menghela nafas, merasa sedikit sedih. Leluhur tua, Huang Fuyueli sedikit mengangkat kepalanya, tepat ketika hendak menghibur beberapa patah kata. Apa tujuanmu memasuki keluarga Jiangku? Jiang Xiaotian menenangkan pikirannya. Mata yang sedikit menyipit, sekali lagi tertuju pada tubuh Huang Fuyueli. Huang Fuyueli dengan cepat menundukkan kepalanya. Sesuai dengan dekret istana, untuk memenuhi perjanjian dengan keluarga Jiang, datang untuk menikah dengan keluarga Jiang. Jiang Xiaotian berkata dengan penuh minat, tapi bagaimana bisa leluhur tua ini mendengar bahwa tahun lalu ayah Cheng'er pergi ke dinasti Suci Timurmu? Menyebutkan pernikahan, tetapi ditolak secara langsung olehmu, mengapa hari ini kau datang lagi untuk pernikahan? Mengapa leluhur menuduh yang tidak benar? Mengapa Huang Fuyueli menuduh yang tidak benar? Mengapa dinasti Dongsheng kami menikahkan putri ke keluarga Jiangmu?
Keluarga Wang dari lembah terpencil pernah mencari ayahandaku untuk melamar pernikahan. Ayahandaku awalnya tidak mau setuju, tetapi keluarga Wang bersikeras. Aku harus mewakili ayahandaku untuk menolak saat itu. Harus kukatakan, reaksi Huang Fuyueli sangat cepat. Segera dia mengalihkan kesalahan kepada keluarga Wang dari lembah terpencil. Jiang Xiaotian terkejut. Segera dia bertukar pandang dengan Jiang Cheng'er yang berdiri di sampingnya, lalu bertanya lagi. Jika demikian, mengapa kau sekarang lebih memilih untuk menyinggung keluarga Wang, dan secara sukarela datang ke keluarga Jiang kami untuk menikah? Hal ini membuat orang berpikir terlalu banyak, terlalu aneh. Huang Fuyueli tanpa sengaja mengungkapkan pikirannya berputar ratusan kali dalam sekejap, sungguh sulit baginya. Dia berpikir, siapa sangka leluhur Dewa Raja dari keluarga Jiang ini ternyata belum mati? Malah telah naik ke wilayah orang suci. Sekarang dia sangat menyesal. Sulit memiliki orang suci sebagai saksi. Kesempatan apa lagi yang bisa dia dapatkan dari keluarga Jiang? Tidak. Sekarang mungkin bahkan tidak ada kesempatan untuk mundur dengan selamat. Awalnya dia pikir dia memasuki kawanan ayam. Tanpa diduga, dia memasuki sarang serigala. Dia sendiri malah menjadi hidangan orang lain. Huang Fuyueli sangat tahu. Ini adalah hutang yang harus dia bayar atas jawabannya. Penuh kesedihan. Sebenarnya, secara sukarela meminta untuk menikah dengan keluarga Jiang, aku juga benar-benar tidak berdaya. Jika bukan karena paksaan ayahandaku. Paksaan keluarga Wang dari lembah terpencil, aku juga tidak akan melakukan ini. Yueli melakukan semuanya karena terpaksa. Mohon leluhur meredakan amarah. Apa maksudnya? Huang Fuyueli saat ini mengatakan yang sebenarnya. Ayahanda sudah lama bersiap untuk menyerahkan tahta kepada adik laki-lakiku, dan aku, di mata ayahanda, selalu hanya menjadi alat untuk pernikahan demi keuntungan. Sejak zaman kuno, keluarga kerajaan tidak berperasaan. Bahkan adik laki-lakiku, sang putra mahkota, juga iri padaku karena bakat kultivasiku. Adik laki-lakiku itu sudah berkolusi dengan putra dewa keluarga Wang dari lembah terpencil. Putra dewa keluarga Wang selalu sangat kejam. Aku khawatir begitu aku bergabung dengan keluarga Wang, aku akan dijebak, paling ringan dihapuskan kultivasiku. Paling berat menjadi bodoh. Bagaimanapun, yang dipedulikan keluarga Wang tidak lain adalah tubuh dan garis keturunanku. Selama mereka dapat mewariskan garis keturunan ini untuk keluarga Wang mereka, apakah mereka akan peduli dengan hidup dan matiku? Konon, tubuh ilahi klan kekaisaran kontemporer. Hanya Huang Fuyueli seorang yang berhasil membangkitkannya. Terkadang, bakat bukanlah nama keluarga. Sebaliknya, itu menjadi beban keluarga yang berat. Itu benar. Jiang Xiaotian sudah memahami penilaian keluarga kerajaan kuno. Konon, putra dewa mereka, konstitusi khusus itu, sengaja dilahirkan oleh keluarga Wang dengan seorang wanita dari ras asing, tetapi wanita dari ras itu masih belum diketahui hingga saat ini. Ras asing adalah masa lalu yang sangat dirahasiakan oleh keluarga Wang. Jadi Jiang Xiaotian duduk, siku kirinya menopang lutut kirinya. Telapak tangannya menopang pipi kirinya, tangan kanannya diletakkan di lutut, mengetuk perlahan. Kemudian dia bertanya balik dengan minat, jadi, menurutmu keluarga Jiangku adalah orang baik? Jika aku harus menikah, maka aku ingin memilih sendiri. Huang Fuyueli tidak menyembunyikannya. Dan nadanya tegas. Oh, Jiang Xiaotian mendengar ini. Segera melihat ke arahmu di sampingnya, menepuk pahanya dan tertawa terbahak-bahak. Haha. Sebenarnya, kamu diam-diam mengamati Huang Fuyueli. Saat ini dia berkata, aku juga, tidak semua wanita bisa menikah denganku. Huang Fuyueli tertegun. Dia benar-benar tidak percaya ini adalah kata-kata yang seharusnya diucapkan seorang pria. Dia adalah wanita tercantik nomor 1 di Dongsheng. Dia datang sendiri, tetapi dia tidak menginginkannya. Sungguh, kamu benar-benar berpikir kamu bisa menikahi siapapun yang kamu inginkan? Di hadapan ahli yang sangat terhormat, apakah kamu juga memiliki hak untuk memilih? Tatapanmu tenang. Memandang Huang Fuyueli. Dari tatapan tenang itu, Huang Fuyueli seolah-olah melihat lautan luas. Dan dirinya sendiri seperti perahu kecil di laut, yang bisa terbalik kapan saja. Memohon pada langit tidak dijawab, memohon pada bumi tidak didengar. Ada perasaan sesak napas yang akan segera lenyap, seolah-olah kematian. Ini tampaknya lebih dari leluhur Jiang Shengtian barusan, dan Xia Tian. Huang Fuyueli tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Wajahnya yang cantik dan berseri-seri pucat seperti es. Seperti kelinci putih besar yang ketakutan, hanya bisa dibantai.